Harta Laut. Li Wei tangkap Suanu Legenda, Seni Ilahi Penggabungan, episode 21. Saat itu pukul 8 pagi, dan sinar matahari yang cerah menyinari lapangan bermain yang luas di Universitas Yenching. Hampir 10.000 mahasiswa baru berdiri tegak di kelas mereka, menciptakan pemandangan yang benar-benar mengesankan dan menakjubkan. Beberapa guru, beberapa perwira militer, dan seorang lelaki tua berpakaian preman yang tampak sangat bangga berdiri di atas panggung. Big Head, Chopper Choi, dan Lori juga berada di atas panggung, tampak sangat serius. 100 prajurit berdiri tegak lurus di bawah panggung, masing-masing memancarkan energi internal, jelas para master yang telah mengkultivasi ki sejati. Di samping mereka tergeletak sebuah palu besi besar, menyerupai gunung kecil dan diperkirakan beratnya beberapa ribu pon. Masih menjadi misteri bagaimana palu itu bisa berada di lapangan parade. Sepertinya ada sesuatu yang penting untuk diumumkan hari ini, atau mungkin ini adalah awal dari sesi pelatihan militer yang tidak biasa. Seperti yang diharapkan, seorang wakil kepala sekolah terlebih dahulu memberikan pidato, berbicara tentang pentingnya pelatihan militer serta persyaratan dan harapan bagi para siswa. Kemudian, Tongqian berjalan ke depan panggung dan berkata dengan wajah serius para siswa, "Mulai sekarang, kalian adalah prajurit dan akan menjalani pelatihan militer yang sangat berat selama sebulan. Kalian akan terpapar matahari dan hujan, hidup monoton dan sepi, serta menderita tak terkatakan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kalian, kebanggaan surga, tanggung." Semua mahasiswa terkejut. Tentara macam apa yang berbicara seperti itu? Bukankah ini malah menghasut mahasiswa untuk berdemonstrasi? Senyum tipis muncul di wajah Tongqian, dan dia berkata dengan nada menggoda, "Saya rasa banyak dari kalian, sebagian besar dari kalian, atau mungkin semuanya, tidak ingin mengikuti pelatihan militer ini. Terlalu melelahkan dan terlalu berat. Namun, ini adalah peraturan sekolah dan persyaratan negara bagi kalian. Pelatihan militer sangat diperlukan. Namun, selama salah satu dari kalian dapat memenuhi salah satu dari dua syarat berikut, maka dia dapat dibebaskan dari pelatihan militer ini." Suara mendesing. Semua siswa menjadi bersemangat, wajah mereka penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Pelatihan militer ini terlalu aneh. Mungkinkah pria di atas panggung itu, yang tampak agak menyeramkan, sedang memasang semacam jebakan? Mereka menatap dengan mata terbelalak, telinga mereka tegak, ingin sekali mendengar apa yang akan dikatakan pria itu selanjutnya. Namun kemudian Tongqian melanjutkan, dua syaratnya sangat sederhana. Pertama, kalahkan salah satu dari 100 tentara ini. Kedua, angkat palu emas itu, yang beratnya 1000 kilogram. Baik dengan satu tangan atau dua tangan, Anda lulus. Jika Anda dapat memenuhi salah satu syarat ini, Anda tidak perlu mengikuti pelatihan militer. Anda tidak perlu berdiri di bawah terik matahari dan hujan di lapangan parade dan bekerja keras seperti anjing. Semua siswa terkejut. Syarat pertama masuk akal, mengalahkan seorang tentara bukanlah hal yang sulit. Namun, syarat kedua agak absurd dan menggelikan. Mungkinkah ada yang mampu mengangkat palu berbentuk drum seberat 1000 kilogram? Mereka langsung bersemangat. Dilihat dari situ, ini bukan lelucon. Sekolah tidak akan pernah bersekongkol dengan militer untuk melakukan lelucon seperti itu, dan mereka bahkan menyiapkan palu seberat itu. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Tanya Chopper Choi sambil tersenyum. Saya punya pertanyaan, seorang siswa mengangkat tangan dan berteriak, mengapa siswa diperlakukan berbeda seperti ini? Seorang siswa yang dapat memenuhi salah satu dari dua syarat ini sudah memiliki kekuatan yang cukup besar dan tidak membutuhkan pelatihan militer ini, yang hanya digunakan untuk melatih orang biasa. Jawab Tongqian tanpa ragu, karena telah mengantisipasi hal ini. Kemudian, dengan penuh semangat, dia berkata, "Sekarang, mari kita mulai." Namun, setelah menunggu lama, tidak satupun siswa yang keluar untuk mencoba. Jelas sekali, para siswa yang benar-benar berbakat hanya mengamati dari pinggir lapangan. Tentu saja, ada juga beberapa siswa, seperti Liu Chao, yang sama sekali tidak ingin menonjol dan tentu saja tidak akan keluar untuk menantang para tentara atau mengangkat palu. "Apakah kalian takut tidak bisa mengalahkan kami?" 100 prajurit itu semuanya menunjukkan ekspresi jijik, dan salah seorang dari mereka berteriak, "Apakah kalian tidak memiliki banyak ahli di antara hampir 10.000 pasukan kalian?" Namun, tidak ada seorang pun yang keluar. Mereka semua adalah siswa-siswa berprestasi dari seluruh negeri. Bagaimana mungkin mereka bisa diprovokasi seperti ini? Sepertinya godaan itu belum cukup, gumam Chopper Choi pada dirinya sendiri. Tetapi kemudian berkata dengan penuh semangat, "Biar kukatakan yang sebenarnya, yang terbaik di antara kalian akan dipilih untuk pelatihan individu selama sebulan, dan instrukturnya adalah gadis kecil itu. Tidakkah kalian ingin berlatih di bawah bimbingannya?" Semua mata anak laki-laki itu serentak tertuju pada Luo Li, yang berdiri anggun di atas panggung. Mereka memperhatikan bahwa dia mengenakan seragam militer, memiliki wajah awet muda dan dada besar, serta sangat cantik dan sangat memikat. Luo Li berkata dengan nada manis dan genit, "Teman-teman sekelas, saya Luo Li. Saya berusia 16 tahun ini, tetapi saya sangat mahir bertarung dan telah melatih banyak guru.
Jika kalian dapat memenuhi salah satu dari dua syarat tersebut, saya pasti akan melatih kalian menjadi pria kuat yang tak tertandingi hanya dalam 1 bulan. Dan menjadi kuat dan lebih maskulin adalah apa yang diinginkan setiap pria, bukan? Hampir semua anak laki-laki terpikat oleh penampilannya yang menggemaskan. Mereka sangat haus, jantung mereka berdebar kencang, mereka benar-benar tergila-gila, dan mereka semua ingin mencoba peruntungan mereka. Namun, Liu Chao berkeringat deras, diam-diam tertawa dalam hati. Ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan teman-teman sekelasnya ketika mereka mengetahui sifat asli Luoli? Mereka mungkin bahkan tidak akan bisa menangis lagi. Seorang anak laki-laki, mungkin karena tidak sabar, bergegas keluar lebih dulu, berjalan dengan angkuh menuju panggung, memilih seorang tentara, dan berteriak, "Saya He Jingguo dari sekolah arkeologi, dan saya menantang Anda." Prajurit itu terkekeh, "Kau hanya kuat secara fisik, tetapi kau belum pernah berlatih bela diri atau mengembangkan energi batin. Kurasa kau tidak perlu menantangku." Mengalahkan, He Jingguo sama sekali mengabaikannya, berteriak, dan bergegas maju. Tangan kanannya bergerak cepat, menarik perhatian prajurit itu. Tinju kirinya menghantam dada prajurit itu dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas bahwa meskipun dia tidak pernah berlatih seni bela diri, dia pasti memiliki banyak pengalaman berkelahi dan pasti merupakan pembuat onar di sekolah menengah. Tepat ketika pukulan itu hendak mengenai dada prajurit itu, tangan kiri prajurit itu bergerak. Perlahan terangkat dan secara ajaib meraih tinju He Jingguo. Dengan lembut mengayunkannya keluar. He Jingguo merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui dirinya, kehilangan keseimbangan, dan terhuyung ke samping lebih dari 10 langkah sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Namun, pemuda ini sama sekali tidak patah semangat. Dia melakukan salto yang indah dan melompat, mendapatkan sorak-sorai dari teman-teman sekelasnya. Kemudian, seperti orang gila, dia menyerang prajurit itu, memperlihatkan giginya dan mengacungkan cakarnya, penuh dengan momentum yang mengesankan. Prajurit itu tersenyum tenang, lalu tiba-tiba menendang perut He Jingguo. Tendangan itu begitu kuat sehingga membuat He Jingguo terlempar ke belakang, berteriak dan terbang sekitar 20 meter sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tak mampu bangun. Para siswa yang belum pernah berlatih bela diri semuanya tercengang. Menatap prajurit itu seolah-olah dia adalah dewa, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mungkinkah benar-benar ada prajurit sekuat itu di dunia ini? Satu tendangan saja bisa membuat seseorang terlempar puluhan meter? Sementara itu, para siswa yang telah berlatih seni bela diri tetapi tidak terlalu kuat semuanya menjadi serius. Tampaknya para prajurit terlalu kuat, setidaknya di tingkat kedua alam hewan buas. Akan sangat sulit untuk melewati ujian ini, dan agak tidak realistis untuk menggunakan latihan sebagai alasan untuk merayu loli yang lezat dan menggoda itu. Banyak siswa yang bersemangat tiba-tiba terdiam, wajah mereka menunjukkan rasa takut yang masih tersisa. Ditendang puluhan meter jauhnya oleh seorang tentara jelas bukan pengalaman yang menyenangkan. Setelah hening sejenak, akhirnya seseorang bergerak. Orang ini adalah Fang Haobin. Dia juga tertipu oleh Luoli yang menggemaskan dan merasa bahwa dia bisa melawan para prajurit ini. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melompat keluar. Jika dia bisa mengalahkan para prajurit, dia akan langsung menjadi selebriti di sekolah dan pasti akan menarik perhatian banyak gadis cantik. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Luoli, dia pasti bisa mendapatkan gadis-gadis cantik lainnya. Maka, ia turun dari panggung dengan semangat tinggi, mengamati para prajurit dengan saksama untuk beberapa saat, dan akhirnya memilih salah satu. Ia bergegas menghampirinya dan berteriak, "Aku Fang Haobin dari sekolah biologi. Aku menantangmu. Bersiaplah untuk dipermalukan olehku." Ekspresi prajurit itu berubah serius. Dia mengambil posisi bertahan, mengaitkan tangannya, dan berkata, "Serang aku sesukamu." Membunuh. Fang Haobin tiba-tiba meraung, suaranya seperti guntur di udara. Aura pembunuh meledak dari tubuhnya, menerjang ke arah para prajurit. Tubuhnya juga bergerak, mengelilingi para prajurit tanpa menyentuh tanah, berubah menjadi lingkaran cahaya yang terlalu cepat untuk dilihat mata dengan jelas. Bagus, para siswa belum pernah melihat kungfu sehebat itu sebelumnya. Mereka berteriak kegirangan, dan banyak gadis juga berteriak dengan suara merdu, sambil bertepuk tangan dengan antusias. Fang Haobin seketika mendapatkan kembali semangatnya dan berlari secepat kilat. Prajurit itu terus berdiri dengan canggung, tangannya sudah terangkat, siap untuk menanggapi serangan Fang Haobin kapan saja. Mengalahkan. Fang Haobin tiba-tiba berhenti di belakang prajurit itu dan memukul punggungnya dengan keras. Wah! Badai pun datang, dan sebuah kepalan tangan melayang di udara. Prajurit itu mencibir, tubuhnya bergoyang ke samping seperti pohon willow diterpa angin kencang, berhasil menghindari pukulan itu. Fang Haobin meleset dari pukulannya tetapi tidak menunjukkan kepanikan. Dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan sudah berada di belakang prajurit itu lagi. Tinju kirinya melesat seperti meteor, dan niat membunuhnya menyapu punggung prajurit itu seperti gelombang pasang. Prajurit itu berputar setengah badan seperti hantu, menggunakan baut besi dengan tangan kirinya untuk menangkis tinju Fang Haobin.
Tinju kanannya kemudian mengayun ganas ke arah dada Fang Haobin, tetapi Fang Haobin menangkisnya dengan tangan kanannya. Terlebih lagi, kaki kanannya, seperti anjing yang sedang kencing, terangkat diam-diam dan tanpa peringatan, menendang perut prajurit itu dengan keras. Ah! Prajurit itu berteriak kesakitan, kehilangan keseimbangan, dan terhuyung mundur. Membunuh! Fang Haobin berteriak histeris dan tiba-tiba melompat ke udara, melayangkan tendangan terbang ke dada prajurit itu. Prajurit itu jatuh ke tanah dan meluncur lebih dari 10 meter sebelum berhenti, menyemburkan kabut darah. Dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Bagus! Para siswa berteriak histeris, dan banyak gadis hampir kehilangan suara dan bertepuk tangan hingga merah padam. Kakak ketiga, kau benar-benar luar biasa. Jiang Wen juga berteriak kegirangan. Fang Haobin, kamu luar biasa. Para mahasiswa di Fakultas Biologi semuanya berteriak kegirangan, termasuk Lili Piaoxiang. Hanya Liu Chao yang memasang ekspresi aneh, diam-diam ratap dalam hatinya kakak ketiga. Jika kau mati karena dilatih oleh loli itu, aku akan mengambil jasadmu. Hahaha, aku menang. Fang Haobin tidak tahu seperti apa sebenarnya gadis kecil itu. Dia tertawa terbahak-bahak, berharap gadis itu akan membawanya pergi saat itu juga. Melihat seseorang mengalahkan seorang tentara dan memenangkan ronde tersebut, beberapa siswa langsung bersemangat untuk mencoba keberuntungan mereka. Seorang anak laki-laki yang tampak sangat terpelajar bergegas keluar dari barisan, turun ke panggung, menunjuk seorang tentara yang tampak lebih lemah, dan berteriak, Bai Xiao dari kelas filsafat menantangmu. Wajah prajurit itu berubah muram, dan ia seketika mengambil posisi bertahan yang aneh, dengan tangan terkulai di depannya dan tubuhnya condong ke depan, agak seperti zombie yang hendak menerkam. Namun, matanya tertutup secara tidak biasa, seolah-olah ia sedang tidur. Bai Xiao berhenti sejenak, lalu tertawa dingin. Dia melompat-lompat seperti kupu-kupu yang berterbangan, sosoknya langsung kabur, sehingga sulit dilihat dengan jelas. Namun dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan prajurit itu. Tangannya bergerak cepat, berubah menjadi bayangan lengan yang kabur tak terhitung jumlahnya, sehingga sulit untuk melihat bagian tubuh prajurit mana yang akan dia serang. Semua orang menonton dengan penuh minat, bahkan Liu Chao pun menonton tanpa berkedip. Tepat ketika lengan-lengan hantu yang tak terhitung jumlahnya hendak menelan dan melahap prajurit itu bergerak. Seolah terikat tali, tubuhnya melompat mundur sekitar 5 meter, mendarat tanpa suara dan menyebabkan serangan Bai Xiao meleset sepenuhnya. Mata prajurit itu juga sedikit terbuka, memancarkan cahaya tajam seperti pisau saat dia menatap tajam serangan kompleks Bai Xiao, yang menyerupai bunga yang mekar, mencoba memahami rahasianya. Sebuah momen yang singkat. Bai Xiao berteriak dengan bangga, dan lengannya mulai bergerak dengan cara yang aneh, dan aura aneh dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, di bawah tatapan banyak orang, ia berubah menjadi epipilum yang mekar, kelopaknya berlapis-lapis, berlomba-lomba untuk terbuka dan menampilkan keindahan yang menakjubkan. Konsepsi artistik? Lori dan lelaki tua itu sama-sama bergumam kaget, wajah mereka dipenuhi kekaguman. Konsepsi artistik adalah teknik khusus yang dipahami oleh seorang ahli bela diri yang sangat berbakat melalui indera terhadap alam semesta. Teknik ini memiliki kekuatan luar biasa dan seringkali memungkinkan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Dalam sejarah Tiongkok, hanya Bodhidharma, Zhang Sanfeng, dan beberapa tokoh berpengaruh namun kurang dikenal lainnya yang telah menciptakan konsepsi artistik. Di luar dugaan, seorang mahasiswa baru hari ini justru menunjukkan konsep artistik yang mendalam. Tampaknya dia berasal dari keluarga seni bela diri kuno yang luar biasa, dan anak laki-laki ini pasti juga seorang jenius kultivasi yang langka. Langkah tersebut, yang syarat dengan konsep artistik, memang sangat menakutkan. Dalam sekejap, prajurit itu begitu terpikat oleh keindahan epipilum yang menakjubkan sehingga ia bahkan tidak berusaha melarikan diri. Epipilum, dengan keindahannya yang luar biasa, benar-benar menyelimutinya. Tepuk tangan tepuk-tepuk-tepuk. Selubung daun itu lenyap dalam sekejap mata, dan terdengar suara nyaring. Prajurit itu langsung dihantam 4 kali oleh pukulan Bai Xiao. Ah! Prajurit itu tersadar dari lamunannya, mengeluarkan teriakan kesakitan, dan terlempar ke belakang sejauh lebih dari 20 meter sebelum jatuh ke tanah, tak mampu untuk bangun. Bai Xiao berdiri dengan bangga, senyum kemenangan terpancar di wajahnya. Bagus! Sorak-sorai yang memekakan telinga meletus dari panggung dan penonton, bergema di udara untuk waktu yang lama. Bahkan Liu Chao pun berteriak keras dan bertepuk tangan terus-menerus. Gerakan-gerakan luar biasa itu membuatnya kagum dan memberinya inspirasi besar, membuka dunia baru baginya. Setelah semua orang agak tenang, Tong Qian, yang berdiri di depan panggung, dengan bersemangat berkata, 2 siswa telah lulus ujian. Mereka berdua adalah jenius kultivasi langka dengan masa depan yang cerah. Namun, saya yakin ada ahli yang lebih hebat lagi di antara kalian. Silakan maju dan tantang mereka. Namun, tak seorang pun menanggapi untuk waktu yang lama. Liu Chao tetap tak bergerak, dan Ye Menging setenang gunung, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menantang. Adapun Kuo Yi, dia benar-benar tenang,
seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu yang cukup sulit, gumam Chopper Choi pada dirinya sendiri, tetapi kemudian meninggikan suaranya untuk membujukmu. Berkata, kau mungkin tidak tahu, tetapi dalam setahun, akan ada turnamen bela diri universitas. Jika kau bisa masuk 10 besar, manfaatnya akan berlangsung seumur hidup, dan keturunanmu juga akan mendapat manfaatnya. Hari ini, kami memilih yang terkuat di antara kalian untuk mengajari kalian teknik bela diri yang luar biasa dan menunjukkan jalan pintas untuk menjadi kuat, sebagai persiapan untuk kompetisi besar ini. Semua siswa memasang ekspresi aneh, seolah tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Turnamen bela diri universitas? Kompetisi macam apa ini? Apa tujuan dan fungsinya? Apakah orang ini hanya bicara omong kosong? Tongkian sepertinya mendengar keraguan para siswa dan berkata dengan nada antusias, signifikansi kompetisi ini jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Tidak hanya di Tiongkok, tetapi di negara manapun di dunia, kompetisi serupa akan diadakan setahun kemudian. Tujuannya adalah untuk memilih 10 siswa terkuat dari seluruh mahasiswa universitas di negara ini untuk berpartisipasi dalam turnamen universitas dunia dan memilih 10 siswa terkuat untuk dinobatkan sebagai 10 guru muda terbaik dunia. Hehe. Jika ada di antara kalian yang bisa menjadi salah satunya, maka kalian akan benar-benar terjamin masa depannya. Semua orang kembali tercengang, terdiam dan tercengang. Bahkan Liu Chao pun tercengang. Apa yang dikatakan Tongkian terlalu tidak dapat dipercaya. Apakah semua negara di dunia sudah gila untuk mengadakan acara sebesar ini? Dibandingkan dengan turnamen mahasiswa ini, Piala Dunia dan Olimpiade tampak tidak berarti. Itu benar, benar sekali. Itu adalah kesepakatan yang dicapai oleh semua negara tadi malam, dan semua negara telah memulai persiapan perang skala penuh. Tiongkok kita adalah negara seni bela diri yang hebat, bagaimana mungkin kita tertinggal dari yang lain? Tongkian melanjutkan dengan penuh semangat. Apakah kau benar-benar bersedia mengajari kami teknik bela diri yang menakjubkan dan menunjukkan jalan pintas untuk menjadi kuat? Ye Menging tak bisa menahan diri lagi dan mengangkat tangannya untuk berteriak keras. Tentu saja, kata koin tembaga itu dengan nada tak ragu. Sebenarnya teknik bela diri yang menakjubkan ini apa? Bisakah kau sedikit menjelaskannya? Tanya Ye Menging dengan antusias. Kalian anak-anak nakal benar-benar merepotkan. Akan saya beri demonstrasi, dan mau belajar atau tidak terserah kalian, sela lelaki tua berpakaian biasa itu dengan tidak sabar. Suaranya bagaikan guntur, menggema di udara untuk waktu yang lama. Koin tembaga itu buru-buru mundur ke samping. Semua siswa memandang pria tua berpakaian kasual itu dengan rasa ingin tahu. Mereka mendapati bahwa pria itu tampak berusia sekitar 60 tahun, tetapi ia menyebut dirinya pria tua ini dan berbicara dengan sangat kasar. Semua orang mengerutkan bibir. Jika bukan karena situasi yang begitu serius, pasti ada yang akan berteriak keras. Pria tua itu melangkah ke depan panggung, menatap langit, dan berkata dengan tenang, nama saya Liu Dongshan. Saya berusia 88 tahun, dan saya berasal dari keluarga Liu di Tianshan. 88 tahun? Anda bercanda. Semua siswa memandang dengan tak percaya, dan beberapa bahkan mengumpat dalam hati. Ekspresi Liu Chao sedikit berubah. Dia pernah mendengar tentang keluarga Liu Tianshan dari Qian Youwei sebelumnya, dan Qian Youwei juga keliru mengira bahwa dia, Liu Chao, berasal dari keluarga Liu Tianshan. Dia bahkan berencana untuk menantang para ahli dari keluarga Liu Tianshan di masa depan. Sekarang, seorang pria tua dari keluarga Liu Tianshan benar-benar muncul di panggung, dan dia sangat arogan dan tampak sangat kuat. Tampaknya keluarga Liu Tianshan memiliki fondasi yang sangat istimewa. Tidak heran jika itu adalah keluarga seni bela diri kuno terbesar di Tiongkok. Anak-anak, sekarang buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik, kata Liu Dongshan dengan tenang. Telapak tangan kanannya, dengan urat-urat yang menonjol, perlahan terulur. Kemudian, gas merah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari telapak tangannya, seketika membentuk pedang merah muda di telapak tangannya. Panjangnya sekitar 1 meter dan lebarnya 2 jari, berkilauan dengan cahaya merah tajam di bawah sinar matahari, dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ya Tuhan, apakah ini pertunjukan sulap? Sebagian besar siswa adalah orang biasa yang belum pernah mengenal kultivasi sebelumnya, jadi mereka tentu saja tidak bisa melihat misterinya. Mereka semua curiga dan agak tidak percaya bahwa itu nyata. Bangkit, aksi Liu Dongshan tidak terbatas pada itu saja. Dia berteriak dingin, dan pedang merah di tangannya tiba-tiba terangkat sekitar 1 kaki dari telapak tangannya, melayang tenang seolah-olah gravitasi bumi tidak ada. Dia tersenyum bangga, dan dengan lompatan ringan, dia sudah berdiri di atas pedang merah. Pada saat yang sama, pedang merah itu bergerak, membawanya dengan cepat melayang di udara, lebih lincah dari burung dan lebih anggun dari dewa. Bagaimana ini mungkin? Semua orang, termasuk Liu Chao, tercengang. Mereka berulang kali menggosok mata dan melihat lagi, hanya untuk menemukan bahwa lelaki tua itu memang sedang terbang santai di langit di atas pedangnya. Perhatikan baik-baik. Liu Dongshan tiba-tiba meraung, dan seperti bola meriam, ia melesat ke langit dengan pedangnya,
berubah menjadi titik hitam seukuran kacang. Astaga! Ini benar-benar penerbangan pedang. Seseorang dapat melakukan perjalanan ke Gunung Tai di pagi hari dan Laut Timur di malam hari. Tapi bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Liu Dongshan telah menjadi seorang abadi? Semua siswa menatap kosong ke langit, hati mereka dipenuhi dengan emosi yang bergejolak. Suara mendesing. Liu Dongshan melesat turun dari langit seperti anak panah dan mendarat di panggung seperti daun yang jatuh. Dengan jentikan tangan kanannya, pedang merah itu melompat ke tangannya dan menghilang dalam sekejap mata. Dia berkata dengan nada kuno, "Anak-anak, jangan menyembahku. Aku hanyalah seorang legenda. Baiklah, pertunjukanku sudah selesai. Jika kalian ingin keluar dan belajar terbang di atas pedang, silakan keluar. Jika tidak, aku akan mengakhiri pertunjukan ini dan pergi." Mungkinkah hari ini adalah hari mereka memilih seorang murid untuk orang tua yang seperti dewa ini? Semua siswa menjadi bersemangat, dan jantung mereka mulai berdebar kencang. Tanpa menunda atau ragu-ragu lagi, Ye Menging bergegas keluar, meraih pinggangnya dengan tangan kanannya, dan sebuah pisau tipis muncul di tangannya. Sambil menunjuk ke arah seorang prajurit, dia berteriak, "Tunjukkan senjatamu, aku tantang kau." Prajurit itu membungkuk dan menarik belati khusus dari kakinya. Meskipun pendek, belati itu memiliki alur darah dan sangat tajam. Belati itu juga mengeluarkan bau darah dan aura membunuh yang kuat. Jelas sekali, para prajurit ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah pasukan elit Tiongkok, yang terbaik dari yang terbaik. Prajurit ini berbeda dari yang lain. Alih-alih menunggu Ye Menging menyerang, dia meraung liar, "Bunuh!" Pria itu bagaikan harimau gila, memancarkan aura kehancuran. Dalam sekejap mata, ia muncul di hadapan Ye Menging. Belati di tangannya berubah menjadi cahaya dingin, memancarkan aura kematian yang membekukan, dan menusuk dada Ye Menging dengan kecepatan kilat. Serangan prajurit ini tidak menggunakan trik atau jeda apapun, ciri utamanya adalah kecepatan. Kejadian itu secepat kilat, begitu cepat sehingga orang-orang tidak sempat bereaksi. Jelas sekali, ini adalah teknik untuk membunuh, bukan gerakan bela diri. Dia adalah yang terkuat di antara 100 prajurit. Melihat kedua rekannya dikalahkan oleh kedua siswa dengan gerakan tak terduga, dia sangat marah. Selain itu, dia memiliki mata yang tajam dan dapat langsung mengetahui bahwa ilmu pedang Ye Menging sangat kuat. Tentu saja, dia harus menyerang lebih dulu dan tidak memberi Ye Menging kesempatan untuk menggunakan ilmu pedangnya. Hati-hati, semua siswa berteriak ketakutan. Bahkan Fang Haobin, yang sudah menang dan berdiri di samping menyaksikan keseruan itu, berteriak cemas, mengepalkan tinjunya erat-erat, tampak sangat gugup. Tepat ketika belati itu hendak menusuk dada Ye Menging, tubuh bagian atasnya tiba-tiba tampak lemas, roboh ke belakang untuk menghindari pukulan fatal tersebut. Hampir bersamaan, semburan cahaya pedang keluar dari tangan Ye Menging, membawa aura dahsyat saat melesat menuju perut prajurit itu. Semua siswa menunjukkan kekaguman, dan bahkan Liu Chao diam-diam memujinya, mengatakan bahwa Ye Menging jauh lebih kuat dari sebelumnya dan bahwa prajurit ini mungkin bukan tandingannya. Ekspresi cemas terlintas di wajah prajurit itu, tetapi tidak ada rasa takut. Belati itu, setelah meleset dari sasaran, melesat ke bawah dan menembus bilah yang hendak menyerang perutnya. Kapan? Terdengar suara seperti dentingan besi, dan Ye Menging merasakan kekuatan luar biasa yang berasal dari dirinya, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur. Prajurit itu tidak mundur, tetapi ia berhenti sejenak. Jelas bahwa tingkat kultivasi Ye Menging tidak setinggi lawannya. Dan memang demikian adanya. Ye Menging saat ini berada di tingkat pertama alam hewan buas, sementara prajurit itu telah berkultivasi hingga tingkat kedua alam hewan buas, perbedaan yang signifikan. Membunuh. Tanpa ragu-ragu, prajurit itu kembali berteriak histeris, melangkah maju dengan kaki kanannya, menempuh jarak sekitar 5 meter, dan belati di tangan kanannya berubah menjadi cahaya dingin dan menusuk ke arah mata Ye Menging. Hukuman mati di pengadilan. Ye Menging telah menyaksikan kekuatan prajurit itu dan berada dalam keadaan siaga tinggi saat dia mundur. Dengan raungan, dia mengayunkan golok tangan kanannya, bilah yang lembut itu menelusuri lintasan aneh saat menghantam lengan prajurit itu dengan kecepatan kilat. Pisau itu lebih panjang daripada belati, sehingga dapat mengenai lengan lawan sebelum belati dapat menusuk matanya taktik yang cerdas. Dan dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai siswa terbaik, pikirannya sangat tajam. Prajurit itu harus menyarungkan belatinya, dan langkahnya sedikit goyah. Ye Menging memanfaatkan kesempatan itu, senyum kemenangan terpancar di wajahnya. Dengan jentikan tangan kanannya, pedang lembut yang meleset itu diayunkan kembali ke ruang terbuka di depannya. Hampir bersamaan, kaki kirinya melangkah maju secepat kilat, mengubah arah pedang dan menghantam leher prajurit itu tepat sasaran. Ekspresi prajurit itu sedikit berubah. Dia mengayunkan belatinya ke atas dengan kecepatan kilat, mengenai bilah yang lunak. Namun, karena terburu-buru, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun dia berhasil menangkis bilah lunak Ye Menging, dia tidak dapat memaksanya untuk mundur. Salju longsor. Ye Menging tersenyum bangga,
Dan dengan jentikan tiba-tiba tangan kanannya, cahaya pedang melesat keluar seperti ribuan anak panah tajam, seketika membentuk gunung salju aneh yang berdiri megah di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, gunung yang tertutup salju itu runtuh, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya menghantam para prajurit dengan kekuatan yang luar biasa. Langit? Apakah itu semacam konsepsi artistik lain? Chopper Choi dan Luo Li kembali terkejut, dan Liu Dongshan juga sangat tersentuh. Mereka yang mampu menciptakan konsepsi artistik adalah para ahli. Dan mereka yang mampu melepaskan konsepsi artistik adalah para jenius yang langka. Orang-orang seperti itu seringkali menjadi orang-orang yang benar-benar kuat. Membunuh. Wajah prajurit itu berubah drastis, dan seketika ia basah kuyup oleh keringat. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah makhluk perkasa yang bahkan melampaui raja prajurit. Ia tahu ia tidak bisa mundur. Mundur berarti kekalahan, dan di medan perang, kekalahan berarti kematian. Maka, ia meraung, tangan kanannya berkilat seperti kilat, dan belati itu berubah menjadi lingkaran cahaya seukuran bola basket, menghantam gunung salju yang runtuh dengan momentum yang tak terbendung. Namun, longsoran salju itu sangat menakutkan. Butiran salju yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arahnya dengan kekuatan penghancur. Bola cahaya yang terbentuk dari belati itu lenyap seketika, sementara cahaya tajam dan dingin menebas leher prajurit itu dalam sekejap mata. Banyak orang menjerit ketakutan, dan banyak gadis bahkan menutup mata mereka, tidak ingin melihat pemandangan berdarah kepala tentara yang dipenggal. Namun, pedang itu gagal memutus leher prajurit tersebut. Sebaliknya, sisi pedang itu mengenai leher prajurit tersebut, membuat prajurit yang kuat itu terlempar beberapa meter jauhnya. Ia terhuyung dan jatuh ke tanah, tetapi segera bangkit berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih atas belas kasihanmu. Kau sangat kuat. Kau telah berhasil." Bagus, tepuk tangan. Sorak-sorai dan tepuk tangan itu seperti badai, berlangsung dalam waktu yang lama. Ye Menging benar-benar bersemangat, memandang sekeliling dengan penuh percaya diri. Saat ini, dia merasa seperti pusat dunia. Setelah Ye Menging minggir, Kuo Yi tak bisa menahan diri lagi dan dengan anggun keluar dari antrean. Ia mengenakan seragam latihan berwarna putih. Karena ia tidak menyangka akan ada kompetisi hari ini, payudaranya yang besar tidak diikat dengan tali, dan memang tampak penuh seperti gunung, mendorong seragam latihan itu tinggi-tinggi. Dipadukan dengan wajahnya yang cantik, kulit seputih salju, sosoknya yang anggun dan ramping, serta rambut pendek yang mencapai telinganya, ia tampak secantik peri dan seherau seorang prajurit. Banyak sekali anak laki-laki yang langsung terkejut, mata mereka terbelalak tak percaya. Mereka gemetar seolah disambar petir, berteriak dalam hati, "Ya Tuhan! Ya Tuhan! Ada wanita secantik itu di dunia. Bisa kuliah di universitas yang sama dengannya. Aku sangat bahagia, sangat beruntung. Mulai hari ini, dia adalah dewiku. Saya Kuo Yi dari kelas ilmu hewan. Tak satu pun dari kalian bisa mengalahkan saya. Bahkan jika kalian semua bersekongkol melawan saya, kalian mungkin tetap tidak bisa mengalahkan saya. Saya rasa tantangan ini tidak perlu." Ekspresi bangga muncul di wajah cantik Kuo Yi. Sebuah pedang panjang sungguhan tiba-tiba muncul di tangannya. Dia bahkan tidak memandang para prajurit, melainkan melirik Luo Li di atas panggung dengan tatapan menantang. Ya Tuhan, Kuo Yi sangat hebat. Dia bisa menyulap pedang terbang seperti yang dilakukan kakek tua itu. Mungkinkah dia juga terbang di atas pedang? Seru semua anak laki-laki dalam hati mereka. Kau baru berada di tingkat keempat alam hewan buas, aku tidak menganggapmu serius. Tapi kau sudah lulus. Lori juga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seperti angsa yang angkuh. Luo Li, aku akan segera menyusulmu. Seni bela diri keluarga Kuoku jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Luo Mu. Kuo Yi berkata dengan bangga. Oh tidak, Lori pasti akan mengamuk. Liu Chao sangat mengenal temperamen Luo Li dan bergumam sendiri. Yang mengejutkan, Lori tidak mengamuk, dia hanya memalingkan kepalanya dengan kesal. Bahkan lelaki tua yang angkuh, Liu Dongshan, tampaknya tidak mendengar, terus menyipitkan mata ke langit. Kuo Yi tahu kapan harus berhenti. Dengan bangga ia mengangkat kepalanya dan melangkah ke samping, berdiri dengan anggun, membuat hati banyak laki-laki berdebar dan napas mereka tertahan di matanya. Dengan munculnya Kuo Yi, seorang siswi cantik yang bisa lulus ujian tanpa perlu tantangan, emosi para siswa semakin bergembira, dan mereka sangat menantikan munculnya siswa-siswa yang lebih kuat, terutama yang cantik atau tampan. Tak mengecewakan mereka, seorang anak laki-laki lain melangkah keluar dari barisan, berjalan menuju panggung, berdiri dengan bangga, dan menatap 100 tentara itu dengan mata menyala-nyala. Zhang Shen dari kelas tumbuhan sekolah biologi. Saya menantang kalian semua. Mendengar itu, semua siswa terkejut, semua orang di atas panggung terkejut, bahkan 100 tentara pun terkejut. Bahkan ketiga ahli yang telah lulus ujian Fang Haobin, Bai Xiao, Ye Menging, dan Kuo Yi pun terkejut. Liu Chao menyipitkan mata ke arah Zhang Shen, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Seketika itu,
Semua mata tertuju pada Zhang Shen, seolah-olah mereka ingin melihat isi perutnya. Zhang Shen berkulit putih dan tidak berjenggot, dengan punggung lebar dan pinggang tebal. Tingginya sekitar 1,85 meter, dengan lengan dan kaki yang kekar. Fluktuasi Qi sejatinya tidak terlalu kentara, dan dia baru berkultivasi hingga tingkat pertama alam binatang buas. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, ia memancarkan aura dominasi atas dunia, dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Tampaknya dialah ahli nomor 1 di dunia, jenius nomor 1, dan semua orang lain lebih rendah darinya dan harus menjadi lawan tandingnya. Dia memang sangat bangga, dan tentu saja, ada alasan untuk itu. Dia menyimpan rahasia yang sangat besar. Usianya masih awal 20-an, tetapi dia terlahir dengan teknik kultivasi dalam pikirannya yang disebut keterampilan ilahi penguasa, yang sangat magis dan mendalam. Saat ia sedikit bertambah dewasa, ia mulai berlatih keterampilan ilahi penguasa, sambil dengan cermat meneliti tokoh-tokoh sejarah untuk mencari tahu siapa pencipta keterampilan ini. Akhirnya, ia menemukan beberapa petunjuk dan menemukan bahwa jurus ilahi penguasa sebenarnya diciptakan oleh Xiang Yu, penguasa Chu Barat. Yang lebih mengejutkannya adalah setelah mempelajari silsilah keluarganya dengan saksama dan menelusuri banyak catatan dan dokumen keluarga, ia menemukan fakta aneh meskipun nama keluarganya adalah Zhang. Ia sebenarnya seharusnya bermarga Xiang dan memiliki hubungan darah dengan Xiang Yu. Lebih tepatnya, kakek Xiang Yu juga merupakan leluhurnya, Zhang Shen. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia adalah reinkarnasi dari Xiang Yu. Ketika dia menyadari bahwa dia membuat kemajuan pesat dalam mengembangkan keterampilan ilahi penguasa, dia menjadi semakin yakin dengan dugaannya. Namun, hal ini terlalu fantastis, terlalu di luar akal sehat, terlalu sulit dipercaya, sehingga dia tidak pernah berani menyuarakan dugaan ini, karena takut dianggap gila atau dibedah dan dipelajari oleh para ilmuwan. Namun, setelah dengan susah payah mengasah keterampilan ilahi penguasa, dia menjadi sangat kuat dan menakutkan. Meskipun tingkat kultivasinya tampak rendah, jurus ilahi ini memiliki efek penguatan tubuh. Sebagian besar energi sejati yang dia kembangkan diserap oleh tubuhnya, sehingga tubuhnya menjadi semakin kuat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun 100 prajurit di depannya sangat kuat, dia tidak menganggap mereka serius. Penting untuk diketahui bahwa dalam sejarah, Xiang Yu adalah satu-satunya jenderal yang mampu mengalahkan 1000 musuh kuat seorang diri. Omong kosong. Kemampuan apa yang kau miliki untuk mengucapkan kata-kata arogan seperti itu? Seorang tentara berteriak dengan marah. Cukup sudah omong kosong ini, ayo lawan kalian semua. Aku hanya butuh 5 menit untuk menghajar kalian semua sampai babak belur. Takkan bisa bangun lagi. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, tak satu pun dari kalian akan selamat, kata Zhang Shen dengan angkuh. Dia sangat arogan. Apakah orang ini benar-benar punya keahlian? Atau dia hanya seorang pembual? Semua orang berpikir dalam hati masing-masing, dan menonton dengan penuh perhatian, tidak ingin melewatkan satupun momen seru. Apakah kau benar-benar akan menantang kami yang berjumlah 100 orang ini? Kata prajurit terkuat itu dengan marah, wajahnya muram. Tentu saja, kalian terlalu lemah. Di mataku, kalian tidak jauh lebih kuat dari semut, kata Zhang Shen dengan sombong. Menantang sekelompok kalian saja sudah merupakan suatu kebaikan bagi kalian. Saudara-saudara, kita belum pernah diremehkan seperti ini sebelumnya. Belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Hari ini, kita akan menghapus penghinaan ini dan menghajar mereka habis-habisan sampai ibu mereka sendiri pun tidak akan mengenali mereka. Teriak prajurit terkuat itu dengan marah. Membunuh. 100 prajurit meraung marah dan menyerbu maju dengan niat membunuh, membentuk formasi pertempuran aneh yang rapi tepat di depan Zhang Shen. Mereka semua adalah individu-individu yang sangat terampil yang telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan menyelesaikan banyak tugas berat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Mereka memiliki kemampuan magis dan intuisi yang memungkinkan mereka untuk merasakan kekuatan dan teror Zhang Shen. Itulah sebabnya mereka membentuk formasi pertempuran untuk bertahan melawannya. Percuma saja, kau terlalu lemah. Zhang Shen perlahan melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh berotot yang berkilauan dengan warna perunggu di bawah sinar matahari. Aura kuat terpancar darinya, bercampur dengan niat membunuh yang mengerikan, menyapu para prajurit di hadapannya seperti gelombang pasang. Semua prajurit merasa dikelilingi oleh aura pembunuh yang begitu pekat sehingga seolah-olah mewujud menjadi lautan yang bergelombang, dan mereka hanyalah sebuah perahu kecil di permukaannya, yang terus-menerus terancam terbalik. Prajurit terkuat itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan tiba-tiba membuat gerakan aneh. Para tentara serentak berteriak histeris, bunuh. Suaranya memekakkan telinga, seperti 1000 pasukan, seperti 2 tentara yang saling berhadapan, dengan aura pembunuh yang muncul dan melawan aura pembunuh yang dilepaskan oleh Zhang Shen. Di lapangan parade, 100 prajurit perkasa melepaskan kekuatan penuh dan niat membunuh yang telah teruji dalam pertempuran untuk menghadapi Zhang Shen, menyebabkan angin dan awan berubah warna serta langit dan bumi bergetar. Namun, bukan 100 tentara yang menduduki posisi teratas, melainkan Zhang Shen. Ia tampak santai dan sepertinya tidak kesulitan sama sekali.
Sementara hampir semua dari 100 tentara itu bermandikan keringat dan gemetaran. Dia memang seorang guru yang langka. Ini sangat menarik. Sepertinya aku akan mendapatkan keuntungan besar lagi. Liu Chao sangat gembira dan menatapnya dengan mata lebar. Ekspresi para ahli di atas panggung, termasuk Liu Dongshan, menjadi serius, bercampur dengan sedikit kegembiraan. Panen kali ini memang luar biasa. 4 jenius baru saja muncul. 2 diantaranya mampu mengeluarkan potensi penuh mereka, dan 1 telah berkultivasi hingga tingkat keempat alam binatang buas. Sekarang, seorang jenius lain yang tampaknya bahkan lebih luar biasa telah muncul. Kali ini, Tiongkok akan bangkit di arena universitas dunia. Membunuh. Setelah kebuntuan singkat, Zhang Shen menjadi tidak sabar. Tiba-tiba ia membungkuk, mengeluarkan teriakan panik, dan menyerbu maju dalam beberapa langkah, seperti harimau ganas yang turun dari gunung tinggi, membawa aura kematian yang kuat, siap untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Dalam sekejap mata, dia menerkam para tentara, dan dengan jentikan tangan kirinya, dia meraih lengan salah satu dari mereka dan mendorongnya ke samping. Prajurit itu kehilangan keseimbangan dan menabrak para prajurit di sekitarnya dengan kepala terlebih dahulu, menjatuhkan lebih dari selusin prajurit ke tanah, di mana mereka semua berguling-guling seperti labu. Tangan kanan Zhang Shen pun tak tinggal diam. Dengan kecepatan kilat, tangan itu melesat meraih kepalan tangan seorang prajurit yang mengarah ke hidungnya. Dengan putaran tiba-tiba, lengan prajurit itu langsung terpelintir seperti pretzel, dan ia terguling beberapa kali, mengeluarkan jeritan melengking. Membunuh. Zhang Shen meraung lagi dan menyerbu barisan tentara, melepaskan teknik tinju yang kuat dan menyapu. Seperti harimau di antara domba, setiap tentara yang dipukulnya akan muntah darah dan terlempar ke belakang. Sementara dia sendiri tetap tidak terluka meskipun dipukul oleh tentara. Ah! Jeritan kesakitan terdengar, dan banyak sosok berterbangan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Zhang Shen telah menjatuhkan 100 tentara yang menolak mundur, membuat mereka tergeletak di tanah, tak satu pun dari mereka mampu bangkit. Namun, Zhang Shen berdiri dengan bangga, wajahnya tidak memerah dan napasnya tidak terengah-engah. Seolah-olah dia tidak mengalahkan 100 ahli perang yang berpengalaman, bahkan lebih kuat dari Raja Prajurit, melainkan sekelompok anak berusia 3 tahun. Sangat dahsyat. Sangat menakutkan. Semua siswa tercengang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang guru seperti itu muncul di dunia nyata? Mungkinkah ini bukan lagi bumi, melainkan dunia fantasi lain? Energi batinmu sangat murni, dan kamu memiliki kekuatan luar biasa bawaan. Cobalah, bisakah kamu mengangkat palu drum emas itu? Liu Dongshan memandang Zhang Shen dengan kagum dan berkata dengan lantang. Aku benci bahwa langit tidak memiliki cincin, dan bumi tidak memiliki pegangan. Apa gunanya memegang palu emas yang digunakan untuk memukul genderang? Zhang Shen tersenyum bangga, melangkah mendekati palu emas seberat 1000 kilogram, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan meraung hidup sebagai pahlawan, mati sebagai arwah pemberani. Bahkan sekarang, aku teringat Xiang Yu, yang menolak menyeberangi sungai Yangtze. Pada saat itu, dia percaya bahwa dialah Xiang Yu yang sebenarnya dan tidak mengerti mengapa dia menolak menyeberangi sungai Yangtze di kehidupan sebelumnya dan menyerahkan negara besar itu kepada Liu Bang. Di bawah tatapan takjub dan terkejut dari banyak orang, dia membungkuk, meraih gagang palu dengan satu tangan, dan meraung, bangkit. Stik drum seberat 1000 kilogram itu memang diangkat dari tanah dan diangkat ke udara, sementara kakinya tertanam dalam-dalam di tanah taman bermain. Semua orang terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengangkat beban seberat 2000 pon dengan satu tangan? Ah! Zhang Shen berteriak histeris, mengangkat tangan kanannya, dan palu itu sudah berada di bahunya. Dia berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu berteriak lagi, bangkitlah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dengan kuat, bermaksud mengangkat palu godam dengan satu tangan. Sayangnya, tingkat kultivasinya masih dangkal dan kekuatannya masih belum mencukupi. Dia tidak mampu menopang palu setelah mengangkatnya di atas kepalanya, dan tangan kanannya harus membungkuk agar palu itu jatuh ke bahunya. Ekspresinya sedikit berubah muram, dan dia mengangkat tangan kirinya, yang bersama dengan tangan kanannya, menggenggam gagang palu emas, berteriak dingin, bangkit. Dengan kedua tangan mengerahkan tenaga, dia dengan mantap mengangkat palu godam di atas kepalanya, mengamati sekelilingnya dengan sikap arogan dan bangga. Semua orang tercengang, dan sorak-sorai serta tepuk tangan meletus sekeras petasan di malam tahun baru, dan mereka tidak bisa berhenti. Zhang Shen, kau adalah manusia terkuat di bumi. Zhang Shen, kau tampan sekali. Aku menyukaimu. Zhang Shen, kau adalah idolaku, idola yang akan selalu kukagumi. Beberapa siswa laki-laki dan perempuan langsung terpukau oleh penampilan Zhang Shen yang luar biasa, terutama siswa di kelas ilmu tumbuhan, yang semuanya berteriak histeris. Bahkan Younan pun terkejut, diam-diam berpikir bahwa Zhang Shen mungkin lebih kuat dari Liu Chao. Ternyata ada begitu banyak orang luar biasa di dunia ini. Dunia ini semakin rumit. Ledakan.
Zhang Shen melemparkan palu godam yang dipegangnya di atas kepala ke tanah, menciptakan kawah besar. Namun, ia tetap tenang dan terkendali, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para siswa terus bersorak gembira, dan tepuk tangan semakin keras. Gadis kecil dengan koin tembaga itu memandang Zhang Shen dengan kagum, seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang tak ternilai harganya. Bahkan Liu Dongshan, yang baru saja melakukan aksi terbang pedang, menunjukkan ekspresi kagum di wajahnya, dan kilatan cahaya aneh muncul di matanya. Setelah Zhang Shen mundur, beberapa saat berlalu, tetapi tidak ada lagi siswa yang keluar untuk menantangnya. Liu Chao sedikit terkejut. Mungkinkah di antara hampir 10.000 mahasiswa baru, hanya ada beberapa yang ahli? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa mengolah ki sejati membutuhkan 1 dari 10.000 talenta, atau bahkan persentase yang lebih tinggi. Sekarang setelah 4 ahli muncul dan berhasil menyelesaikan tantangan tersebut, hal itu sudah sangat langka, dan orang-orang di atas panggung sangat puas. Ada yang lain mau menerima tantangan ini? Jika tidak, tantangan hari ini selesai, dan kita akan memulai pelatihan militer selanjutnya. Tong Qian berjalan ke depan panggung lagi dan bertanya sambil tersenyum. Liu Chao mengangkat tangannya dan bertanya dengan lantang, "Permisi, apakah ada hadiah uang dalam tantangan mahasiswa universitas?" Semua orang terkejut, bahkan Tong Qian pun tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ya, apakah akan ada bonus atau tidak, belum diputuskan, tetapi secara teori seharusnya ada bonus. Jika ada hadiahnya, itu bagus sekali. Saya akan menerima tantangan itu." Liu Chao sangat gembira dan melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Dahi, Ye Mengying dan Fang Haobin menyentuh dahi mereka bersamaan, berpikir dalam hati, apakah bos kita sudah gila? Dia benar-benar keluar untuk menantang kita. Dia belum mengembangkan ki sejati sama sekali. Para prajurit ini semuanya berada di tingkat kedua alam binatang atau bahkan lebih tinggi. Bukankah dia hanya mencari masalah? Liu Chao dengan cepat turun dari panggung, menunjuk seorang tentara, dan berkata dengan lantang, "Saya, Liu Chao, dari kelas ilmu dan teknologi hewan, menantangmu. Lupakan saja, sebaiknya kau mundur saja. Aku tidak ingin menyakitimu." Prajurit itu memandang Liu Chao dengan jijik tetapi tidak maju. Liu Chao sangat marah dan hendak melanjutkan bicaranya ketika Liu Dongshan, yang baru saja melakukan demonstrasi terbang pedang, tiba-tiba muncul di depan Liu Chao, meraih tangan Liu Chao, memeriksanya dengan saksama, dan menghela napas, "Kau adalah juara kejuaraan memori dunia, dan aku memiliki harapan besar padamu. Namun, seperti ayahmu Liu Gaoxin, kau tidak memiliki bakat kultivasi. Kau tidak dapat mengkultivasi ki sejati, dan latihan tidak akan banyak meningkatkan kekuatan tempurmu. Sebaiknya kau mundur, mengabdikan diri pada sastra, dan menjalani hidup yang damai." Hah, dia bahkan tidak bisa mendeteksi bahwa aku diracuni oleh racun pemutus meridian? Apa dia tidak sehebat Guo Jingshan? Liu Chao terkejut. Kau baru saja menggabungkan kemampuan beberapa makhluk, termasuk kemampuan kewaspadaan yang diekstrak dari seekor harimau hitam besar. Tubuhmu telah mengalami beberapa perubahan. Mungkin itulah sebabnya dia tidak bisa melihatnya. Jelas instrumen Dewa Super dalam pikiran Liu Chao. Wajah Liu Chao menunjukkan ekspresi menyadari sesuatu, tetapi pertanyaan lain muncul di benaknya. Liu Dongshan benar-benar menyebut ayahnya, yang terlalu sulit dipercaya. Ia tak kuasa bertanya dengan penasaran. "Senior, bagaimana Anda tahu bahwa ayah saya tidak memiliki bakat kultivasi? Dia adalah putraku yang paling tidak berguna. Tentu saja aku tahu dia tidak memiliki bakat untuk kultivasi." Liu Dongshan berkata dengan tenang. Liu Chao berdiri di sana dengan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ayahnya tidak pernah menceritakan tentang latar belakangnya, hanya bahwa keluarganya telah menjadi petani selama beberapa generasi. Mungkinkah dia benar-benar anggota keluarga Liu dari Tianshan? Sungguh kebetulan. Memikirkan hal itu, dia melompat dan berteriak, "Bukti apa yang kau punya? Bukti apa yang kau butuhkan?" Kata Liu Dongshan dengan kesal. "Ayahmu terlahir tanpa bakat kultivasi, jadi aku menamainya Liu Gaoxin. Dia memiliki tanda lahir sebesar koin tembaga di punggungnya." Liu Chao kembali terkejut, karena apa yang dikatakan Liu Dongshan itu benar. Jelas, lelaki tua di depannya adalah kakek kandungnya. Namun, lelaki itu tidak menunjukkan kasih sayang sedikit pun kepadanya. Sebaliknya, ia tampak menjaga jarak dengan semua orang. Dia menatap Liu Dongshan dengan saksama dan bertanya dengan dingin, "Lalu mengapa ayahku tidak tinggal di Tianshan, melainkan bekerja sebagai sopir taksi di Baicheng? Mereka yang tidak memiliki bakat kultivasi akan diusir dari keluarga. Ini telah menjadi aturan keluarga Liu kita selama beberapa generasi. Akibatnya, garis keturunan keluarga Liu Tianshan kita semakin baik dan semakin banyak jenius yang muncul dalam kultivasi. Banyak cucu laki-laki saya, seusiamu, setidaknya berada di tingkat keempat atau bahkan kelima alam binatang, dan bahkan ada beberapa yang berada di tingkat keenam atau ketujuh." Liu Dongshan berkata dingin, "Yang tidak saya duga adalah ayahmu sendiri tidak berguna dan tidak mencapai apapun, mencari nafkah sebagai sopir taksi.
Dia benar-benar tidak berguna dan telah mencoreng nama baik yang saya berikan kepadanya. Liu Chao selalu menghormati ayahnya dan tidak pernah membiarkan siapapun meremehkan atau mempermalukannya. Dia juga tidak pernah percaya bahwa status seorang sopir taksi lebih rendah. Karena itu, sebelum orang lain selesai berbicara, api amarah berkobar di hatinya, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti api liar. Dia tidak bisa mengendalikan diri dan meraung. Mulai sekarang, aku akan menginjak-injakmu. Aku akan mengalahkan setiap cucumu yang berbakat yang kulihat, dan aku akan menghancurkan mereka berdua. Keluarga Liu dari Tianshan, aku bersumpah akan menginjak-injak mereka juga. Bum bum bum. Begitu Liu Chao selesai berbicara, guntur bergemuruh di langit, dan langit serta bumi bergetar, seolah-olah langit dan bumi menyaksikan sumpah Liu Chao. Semua siswa, guru, Luoli, Tongqian, dan para prajurit tersentak kaget, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang diandalkan Liu Chao, orang biasa yang tidak bisa mengolah ki sejati, sehingga berani mengucapkan sumpah seperti itu? Apakah dia tidak ingin hidup? Apakah dia tidak takut bahwa lelaki tua ini, yang sekuat dewa, akan membunuhnya? Younan, khususnya, terkejut dan ketakutan. Baru hari ini dia menyadari bahwa dia masih belum memahami Liu Chao dengan baik. Ternyata, di balik penampilan Liu Chao yang lembut terdapat hati yang sangat sensitif yang tidak dapat mentolerir penghinaan atau keluhan sekecil apapun. Tidak heran dia menampar orang tua dan pamannya begitu keras waktu itu. Bahkan saat berhadapan dengan kakeknya sendiri, dia begitu tidak sopan. Liu Dongshan juga kebingungan di tengah angin. Sebagai kepala keluarga Tianshan Liu, keluarga seni bela diri kuno nomor 1 di Tiongkok, dan seorang jenius kultivasi yang tak tertandingi, ia menikmati reputasi yang sangat gemilang baik di Tiongkok maupun di dunia, mendapatkan rasa hormat dari semua orang, termasuk tokoh-tokoh berpengaruh manapun. Sepanjang ingatannya, tidak ada seorang pun yang pernah berani mengancamnya seperti ini. Dan tidak ada seorang pun yang pernah berani mengucapkan kata-kata untuk menginjak-injaknya. Namun, bagi seorang keturunan yang lahir dari seorang putra yang telah ia usir dari keluarga, berani melakukan hal ini sungguh keterlaluan. Itu benar-benar tindakan tidak taat dan durhaka. Itu sama saja dengan mencari kematian. Amarah membara di dalam dirinya, wajahnya memerah padam, dan matanya berbinar tajam saat ia menatap wajah Liu Chao. Ia berkata dengan nada dingin, "Dasar binatang kecil, apa hakmu untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Aku lebih kuat dari siapapun di keluarga Liu Tianshan Mu. Jika kita bertarung sampai mati, kaulah yang akan mati. Beranikah kau mencoba?" Kata Liu Chao dengan angkuh. Terbang di atas pedang. Apa itu? Ki sejati? Apa itu? Di mataku, itu semua omong kosong. Meskipun pernyataan ini mungkin mengandung sedikit berlebihan, namun tidak sepenuhnya tidak realistis. Jika Liu Chao bertarung melawan Liu Dongshan dan menggunakan semua kemampuannya, mengingat kemampuan tubuhnya untuk menyerap semua energi sejati dan bahkan menyatu dengan senjata sejati, dia mungkin saja mampu membunuh Liu Dongshan. Semua orang kembali terpestunnet, menatap Liu Chao yang arogan seolah-olah dia adalah monster, dan tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Hahaha. Liu Dongshan terdiam sejenak, lalu tertawa mengerikan. Bahkan harimau pun tidak memakan anaknya. Meskipun aku tidak lagi mengakuimu sebagai cucuku atau ayahmu sebagai anakku, kau masih memiliki garis keturunanku. Jadi, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Namun, jika aku tidak menghukummu, kau mungkin akan menjadi sombong dan bodoh. Dasar binatang tua, jangan sok mulia. Kau mengusir ayahku dari keluarga karena dia tidak memiliki bakat kultivasi, dan kau tidak mengakuinya sebagai anakmu. Sekarang kau tidak mengakuiku sebagai cucumu. Hah? Apa kau ingin menjadi cucumu? Aku tidak memiliki bakat kultivasi. Hah? Di mataku, kau lemah dan menggelikan seperti semut. Kau ingin menghukumku? Jika kau berani, coba salah satu jurusku, kata Liu Chao dengan nada mengancam. Kau cukup pintar, membiarkanku mengambil salah satu gerakanmu. Liu Dongshan sangat marah, berkata dengan nada mengancam. Namun, bahkan jika aku mengambil salah satu gerakanmu, aku masih bisa membuatmu berada dalam situasi hidup dan mati. Ayo, serang. Dasar binatang tua, hari ini akan kuberikan pelajaran yang tak akan kau lupakan. Setelah mengatakan itu, Liu Chao melesat ke arah palu emas yang baru saja dilemparkan Sang Shen ke tanah, dan berkata dengan nada mengejek, biarkan aku menunjukkan padamu siapa sebenarnya orang kuat itu. Di bawah tatapan penuh pertanyaan dari banyak orang, termasuk Liu Dongshan dan Luoli, Liu Chao membungkuk, meraih gagang palu emas gendang petir dengan tangan kanannya, dan perlahan mengangkatnya ke udara. Dia menyeringai, mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan palu emas gendang petir yang besar, sebesar gunung kecil, terbang di sekelilingnya seperti kilat, berubah menjadi cahaya dan bayangan yang kabur. Udara hampir meledak, angin menderu, dan momentumnya sangat menakutkan. Semua orang tercengang, wajah mereka dipenuhi keter dan kengerian. Bahkan seorang ahli hebat seperti Zhang Shen pun tidak bisa mengangkat palu ini dengan satu tangan. Dia harus menggunakan kedua tangannya.
Namun Liu Chao, orang biasa yang belum mengkultivasi ki sejati, dapat dengan mudah mengayunkannya dengan satu tangan. Bagaimana mungkin? Apalagi mereka, bahkan Zhang Shen, yang menganggap dirinya terkuat di dunia, pun terkejut dan tak bisa berkata-kata, tidak mampu sadar untuk waktu yang lama. Younan, yang sangat mengenal Liu Chao, juga terkejut dan merasa semakin menyayanginya. Ternyata Liu Chao adalah yang terkuat, lebih kuat dari Zhang Shen, dan mungkin bahkan lebih kuat dari Liu Dongshan. Bahkan Liu Dongshan, yang bisa terbang di atas pedang, pun tercengang. Hatinya dipenuhi rasa terkejut. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa dengan mudah menggunakan palu emas gendang petir seberat 2000 pon itu. Sekalipun ia menggunakan ki sejatinya, akan sulit untuk melakukannya. Ki sejati hanya dapat meningkatkan kekuatan serangan, tetapi sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Jadi, bagaimana mungkin Liu Chao bisa menggunakan palu emas gendang petir yang begitu berat seolah-olah itu hanya mainan plastik kosong? Dasar binatang tua, bersiaplah menghadapi seranganku. Tapi aku peringatkan kau, kau tidak akan mampu menahan serangan ini, atau kau pasti akan mati. Liu Chao berhenti mengayunkan palu emasnya, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, dan menatap Liu Dongshan seolah-olah dia sudah mati, berbicara dengan dingin. Kekuatanmu memang menakjubkan, tetapi di hadapanku, kau seperti semut perkasa yang bisa kuhancurkan sesuka hati. Liu Dongshan berdiri tegak, tak tergoyahkan seperti gunung, bagaikan dewa yang menjulang tinggi, memancarkan aura tak terkalahkan. Dasar bajingan tua yang sombong, biar kutunjukkan dulu kekuatan jurus ini, supaya kau tidak terbunuh dan reputasiku tidak tercoreng karena membunuh binatang tua. Liu Chao berkata dengan nada mengejek, lalu tiba-tiba berteriak, bunuh. Dengan lompatan tiba-tiba, dia melompat hampir 3 meter ke udara, mengangkat palu emasnya dengan kedua tangan, dan menghantamkannya dengan liar. Wah! Suara aneh terdengar, dan ruang angkasa seolah meledak. Liu Chao, seperti dewa perang yang memegang senjata ilahi di kedua tangannya, turun dari langit dan dengan panik menghujani bumi dengan senjata itu. Ledakan. Dengan raungan yang memekakan telinga yang mengguncang langit dan bumi, asap mengepul, debu beterbangan, dan bebatuan menembus langit, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Dalam sekejap, sebuah kawah besar terbentuk, dengan kedalaman hampir 10 meter, dan tanah di sekitarnya juga ambles dan retak seperti jaring laba-laba. Bumi berguncang, dan langit tampak bergetar. Adegan ini begitu menakjubkan sehingga terukir dalam benak semua orang yang terlibat, dan tidak akan pernah terlupakan. Luoli dan Tongqian yang berpengetahuan luas itu tercengang seperti orang bodoh. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Baru hari ini mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Liu Chao. Liu Chao berkali-kali lebih kuat dari yang mereka ketahui, dan kekuatan supernya melampaui imajinasi manusia. Liu Chao, kamu tampan sekali. Lili tak kuasa menahan diri lagi dan berteriak kagum. Wajah cantiknya memerah dan matanya yang indah dipenuhi cahaya musim semi. Bocah ini telah memasuki hatinya, dan saat ini, ia sangat mengejutkannya. Hatinya dipenuhi bayangan bocah itu. Liu Chao, aku mencintaimu. Banyak wanita juga terpukau oleh penampilan heroik Liu Chao, dan mereka semua berseru dengan suara merdu. Younan tentu saja salah satunya. Satu-satunya yang tidak berteriak adalah Kuo Yi, tetapi dia juga menatap Liu Chao, yang seperti dewa, dengan ekspresi terkejut dan mata indahnya bersinar dengan cahaya warna-warni. Dia jelas juga terharu. Suara mendesing. Liu Chao terbang keluar dari lubang yang dalam dengan palu emas gendang di tangan, wajahnya tidak memerah dan napasnya tidak terengah-engah. Dia mengangkat palu emas gendang ke udara lagi, menatap tajam Liu Dongshan, yang sudah berkeringat deras, dan berkata dingin, dasar binatang tua, berani-beraninya kau menerima serangan seperti ini dariku? Keringat mengucur deras dari tubuh Liu Dongshan, seketika membasahi jubah birunya yang elegan. Wajahnya memucat, dan setelah ragu-ragu cukup lama, ia sedikit menundukkan kepala dan berkata, aku tidak bisa menerimanya. Jika dia berdiri di sana seperti sasaran, menunggu Liu Chao melompat ke udara dan menghantam dengan palu emas seberat 2000 pon, ditambah dengan kekuatan percepatan gravitasi. Bahkan jika dia menggunakan seluruh energi sejatinya, dia mungkin akan hancur setengah mati. Tentu saja, dia tidak berani melakukan gerakan seperti itu. Setelah mengatakan itu, rona malu muncul di wajahnya, dan matanya berkilat marah. Dia merasa seolah-olah Liu Chao telah menamparnya dengan keras di wajah. Tamparan itu menghasilkan bunyi gedebuk yang keras. Citra dirinya yang seperti dewa langsung sirna di benak semua orang. Ketiga teman sekamar Liu Chao hampir berlutut menyembah. Liu Chao terlalu hebat, terlalu kuat, untuk bisa membuat seseorang seperti Liu Dongshan mengakui kekalahan. Awalnya, semua orang berpikir bahwa karena Liu Chao telah berhasil mempermalukan dirinya sendiri, dia seharusnya tahu kapan harus berhenti. Namun, Liu Chao tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, dasar binatang tua, kau telah berkultivasi selama lebih dari 80 tahun.
Namun kau bahkan tidak mampu menahan gerakan sesederhana ini dariku. Kurasa kau adalah sampah yang sebenarnya, dan seluruh keluarga Liu dari Tianshan adalah sampah. Sebelumnya, Liu Dongshan telah menyebut ayah Liu Chao sebagai orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia mentolerir hal ini dan tidak membalas dengan keras? Wajah Liu Dongshan memerah padam, seolah-olah semua darah di tubuhnya mengalir ke wajahnya. Matanya berkilat seperti kilat, dan dia berkata dengan nada dingin, "Kau binatang kecil. Sehebat apapun kekuatan fisikmu, jika aku ingin membunuhmu, hanya butuh satu gerakan. Jika cucuku ingin membunuhmu, hanya butuh satu gerakan. Kau sama sekali tidak akan mampu menahannya." Dibandingkan dengan Ki sejati, kekuatan fisik sama sekali tidak berguna. Setelah mengatakan itu, sebuah pedang panjang berwarna merah tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan satu ayunan, cahaya pedang itu menyambar, menutupi langit dan mengejutkan semua orang. Kemudian, dengan nada menggurui, dia berkata, "Ki sejati dapat langsung meningkatkan kecepatan seorang seniman bela diri berkali-kali lipat, dan langsung meningkatkan kekuatan serangan berkali-kali lipat. Hanya dalam sekejap, aku dapat menusuk jantungmu dengan pedang terbang atau memutus tenggorokanmu. Kau bahkan tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Semua kekuatan kasarmu akan menjadi lelucon, dan semua seranganmu akan jatuh ke udara kosong. Tanpa mengkultivasi Ki sejati, kau akan selalu menjadi sampah." Hahaha. Liu Chao mencibir, "Dasar binatang tua, kau memang pandai bicara. Aku tidak ingin berdebat denganmu, tapi biar kukatakan, jika kita bertarung sampai mati, kau pasti akan mati di tanganku. Semua kepercayaanmu tak berarti bagiku. Beraninya kau." Liu Dongshan gemetar karena marah, matanya menyala-nyala penuh amarah saat dia menatap tajam ke arah Liu Chao, hampir tak mampu menahan diri untuk tidak menyerang dan membunuhnya di tempat. Luo Li muncul dalam sekejap dan berkata dengan hormat, "Kakek Dongshan, jangan marah. Liu Chao adalah cucumu, dan dia memiliki temperamen yang sama sepertimu. Dia tidak akan pernah mengakui kekalahan secara verbal, bahkan jika itu berarti kematian. Tolong jangan menyalahkannya. Dia bukan cucu saya. Saya tidak punya cucu yang tidak berguna seperti itu." Liu Dongshan berkata dengan marah. "Kau bukan kakekku. Aku tidak punya kakek yang tidak berguna seperti itu." Liu Chao juga memandang Liu Dongshan dengan jijik dan berkata dengan nada menghina. "Kau?" Liu Dongshan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. "Apa maksudmu, kamu? Kau sampah yang bahkan tak sanggup menahan satupun gerakanku. Kalau kau begitu tangguh, ayo gigit aku," kata Liu Chao dengan nada menghina. Keduanya saling menatap seperti ayam jago yang sedang berkelahi, seolah tak ada habisnya. Hampir semua orang tertawa terbahak-bahak. Kakek dan cucu ini benar-benar lucu, sungguh menggelikan. Dasar bocah nakal, hari ini akan kubiarkan saja, tapi lain kali akan kuberi pelajaran. Liu Dongshan berusaha keras untuk menahan diri, tetapi dia berbicara dengan penuh semangat. "Dasar binatang tua, aku akan membiarkannya hari ini, tapi lain kali aku akan mempermalukanmu lagi. Selain itu, beritahu semua cucumu yang tidak berguna itu bahwa jika kalian bertemu denganku, sebaiknya kalian berbelok, atau jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan," kata Liu Chao dengan angkuh. "Ah, kau binatang kecil, akan kuberikan pelajaran padamu sekarang juga." Liu Dongshan kembali mengamuk, melolong seperti serigala, dan aura membunuh yang mengerikan memancar dari tubuhnya. Wajah Liu Chao berubah sedingin es, matanya sedikit menyipit, memancarkan cahaya tajam seperti pisau. Palu emas gendang petir sudah terangkat ke udara, siap menerima pukulan mengerikan dari lawannya. Meskipun lawannya memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan sangat menakutkan, dia tidak takut dengan palu emas gendang petir di tangannya. Dia akan memberi pelajaran kepada siapapun yang berani menyebut ayahnya tidak berguna, dan dia akan menampar siapapun yang menyebut Liu Chao tidak berguna. Tetapi Liu Dongshan telah melanggar dua pantangannya, dan dia tidak bisa mentolerirnya. "Dasar binatang kecil, berlututlah di hadapanku." Liu Dongshan berteriak histeris, dan campuran mengerikan antara tekanan dan niat membunuh meledak dari tubuhnya, menyerbu ke arah Liu Chao seperti gelombang pasang yang dahsyat. Seketika itu, Liu Chao merasakan tekanan aneh yang menimpanya, seolah-olah sebuah gunung tak terlihat menekan pikirannya, memaksanya berlutut. Tapi bagaimana mungkin Liu Chao berlutut? "Akulah raja kekuatan super sejati. Akulah dewa masa depan, akulah satu-satunya makhluk unik di seluruh alam semesta. Semua orang harus berlutut di hadapanku, dan setiap makhluk kuat harus tunduk di hadapanku." Liu Chao berteriak liar dalam hatinya. Gelombang kesombongan meletus dari hati dan jiwanya, menghancurkan setiap tekanan yang diberikan padanya dan pikirannya, menyebabkannya lenyap tanpa jejak. Hatinya menjadi lebih murni, seperti kristal transparan, tanpa kotoran, atau seperti sebongkah emas cair, berputar dan bergolak, begitu hidup dan begitu lincah. Pada saat itu, jiwanya memasuki dunia baru. Kekuatan mentalnya juga tampaknya telah meningkat, dan semangatnya lebih melimpah dari sebelumnya. Ia tetap tenang seperti gunung, menatap Liu Dongshan yang wajahnya berkerut karena marah, seolah-olah ia orang bodoh,
dan berkata dengan nada menghina, "Sampah tak berguna, apa kau sedang kejang epilepsi?" Berteriak-teriak seperti anjing gila. Semua orang yang menonton hampir tertawa terbahak-bahak, karena deskripsi Liu Chao sangat akurat. Liu Dongshan sangat marah pada Liu Chao sehingga dia tampak seperti orang gila. Mata Liu Dongshan berbinar-binar karena sangat terkejut, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Liu Chao, orang biasa yang belum mengolah ki sejati, ternyata mampu menahan tekanan mengerikan yang berasal dari tingkat ke-8 alam binatangnya. Ini terlalu aneh. Mungkinkah karena dia memiliki kekuatan ilahi? Tetapi memiliki kekuatan ilahi tidak berarti bahwa jiwa seseorang kuat, bukan? Seketika itu juga, gelombang amarah yang hebat membuncah di hatinya, dan dia berkata dengan kejam, "Dasar binatang kecil, aku ingin kau berlutut, jadi kau harus berlutut." Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah pedang terbang yang memancarkan cahaya merah tajam muncul di tangannya. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya, dan dia berteriak, "Pergi!" Pedang merah itu bergerak, berubah menjadi seberkas kilat merah, membawa aura mematikan yang mampu menghancurkan segalanya, dan melesat ke arah paha Liu Chao. Mengalahkan, gadis kecil itu tiba-tiba berteriak, melompat tinggi ke udara, dan membanting tongkat besar di tangannya dengan liar, tepat mengenai pedang merah yang terbang itu. Dia telah mengantisipasi situasi ini dan melakukan persiapan sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah mampu mengenai pedang terbang yang diluncurkan oleh seorang ahli seperti Liu Dongshan. Ledakan. Dengan raungan yang memekakkan telinga, langit dan bumi hancur berkeping-keping, ruang angkasa meledak, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Ah! Lori menjerit kesakitan saat terlempar ke udara oleh kekuatan aneh yang terkandung dalam pedang terbang itu. Dia kemudian jatuh ke tanah seperti meteorit, berguling beberapa kali sebelum berhenti, dan tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Pedang terbang berwarna merah itu juga bernasib buruk, jatuh ke tanah dengan bunyi berderak dan kehilangan kemampuannya untuk melukai siapapun. Suara mendesing. Liu Dongshan melambaikan tangannya, dan pedang terbang merah itu kembali ke tangannya. Dia menatap Liu Chao dengan tatapan yang sama seperti yang akan dia berikan kepada orang mati, dan berkata dingin, "Kau binatang kecil, kau beruntung hari ini. Kalau tidak, pahamu pasti sudah berlubang dan kau akan berlutut di tanah melolong kesakitan. Dasar binatang tua, jangan memancing amarahku, atau aku tak bisa menjamin akan menginjak-injakmu sampai mati di tempat." Liu Chao mencibir. Bahkan tanpa campur tangan Luoli, pedang terbang merah ini hanyalah hadiah untuknya. Benar-benar keras kepala. "Ya, aku punya cara untuk memberimu pelajaran, dan kau akan segera mengetahuinya," kata Liu Dongshan dingin. "Kau sendiri yang menyebabkan ini. Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa memahami kekuatanku?" teriak Liu Chao. Liu Dongshan hendak membalas dengan hinaan. Namun, koin tembaga yang berdiri di atas panggung menyela perkataannya, terus berbicara tanpa henti. "5 siswa telah lulus ujian. Apakah ada siswa lain yang ingin menantang kami? Jangan ragu, ini kesempatan sekali seumur hidup." Jelas, tujuannya adalah untuk mengakhiri adu mulut dan konfrontasi tanpa henti antara Liu Dongshan dan Liu Chao. Strateginya berhasil, dan baik Liu Chao maupun Liu Dongshan bungkam. Tidak ada lagi siswa yang maju, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka kurang memiliki kemampuan dan kompetensi. Tongqian segera menyelesaikan proses seleksi, dan para mahasiswa baru memulai pelatihan militer sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dia, Luoli, dan Liu Dongshan kemudian memimpin kelima jenius terpilih itu meninggalkan Universitas Peking menuju pangkalan rahasia. Pangkalan rahasia ini terletak di sebuah ngarai di pegunungan Yanshan, diselimuti awan dan kabut, sehingga sifat aslinya tidak dapat terlihat. Setelah menempati penginapan saya beristirahat untuk malam itu. Keesokan harinya, kelima orang itu mendapati bahwa pangkalan yang tadinya kosong telah menjadi ramai karena 195 mahasiswa lainnya telah tiba. Setelah bertanya, mereka mengetahui bahwa mereka semua adalah mahasiswa dari berbagai universitas di Beijing, termasuk mahasiswa baru dan senior. Pakar senior dari Universitas Beijing juga datang, dan Xiao Chenyu adalah salah satunya. Jelaslah, kelompok tersembunyi bermaksud mengumpulkan siswa-siswa terbaik di antara mereka dan melatih mereka selama jangka waktu tertentu. Sesuai dugaanku, pukul 2 siang. 200 siswa diwajibkan mengenakan pakaian latihan seragam dan berbaris rapi di lapangan luas pangkalan tersebut. Para instruktur sebenarnya adalah Kuo Jingshan dan Liu Dongshan, dua ahli super. Selain itu, Luoli, Tongqian, Daer, dan beberapa ahli kelompok tersembunyi lainnya membantu mereka dari samping. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Liu Chao, tingkat kultivasi Liu Dongshan lebih tinggi daripada Kuo Jingshan, tetapi Liu Dongshan menghormati Kuo Jingshan dan sama sekali tidak sombong. Tanpa sepengetahuannya, baru kemarin Kuo Jingshan telah menembus dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8 alam binatang. Juga mampu terbang di atas pedang dan berada di level yang sama dengan Liu Dongshan. Lebih jauh lagi, meskipun keluarga Liu dari Tianshan memang merupakan keluarga seni bela diri kuno nomor 1 di Tiongkok, nomor 1 ini mengacu pada ukuran,
Artinya keluarga Liu memiliki populasi yang besar. Dalam hal kekuatan sebenarnya, keluarga Kuo lebih kuat. Keluarga Kuo, yang telah mendirikan sekolah seni bela diri Tiongkok Raya di berbagai negara di seluruh dunia, jauh lebih tangguh. Sekarang, Liu Dongshan dan Kuo Jingshan berdiri berdampingan. Kuo Jingse berkata perlahan dengan ekspresi serius. Pertama-tama, saya ingin menunjukkan bahwa ada banyak ahli pelajar seperti Anda di kota-kota lain yang mulai menerima pelatihan, jadi Anda tidak boleh sombong atau berpuas diri. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, di antara kalian ada mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa baru akan menjalani pelatihan selama 1 bulan, dan mahasiswa tingkat akhir akan menjalani pelatihan selama 7 hari. Setelah itu, kalian akan kembali ke sekolah untuk berlatih sendiri. Berusahalah untuk menjadi kuat dengan cepat. Setahun kemudian, turnamen mahasiswa nasional akan dimulai, dan kemudian turnamen mahasiswa dunia akan segera dimulai. Saya berharap beberapa dari kalian dapat berdiri di podium turnamen mahasiswa dunia. Ini bukan hanya kehormatan besar, tetapi juga manfaat yang luar biasa bagi kalian. Manfaat ini begitu besar sehingga semua orang akan iri dan cemburu. 200 mahasiswa itu sekali lagi terkejut dan gembira. Dengan penuh antusias menantikan turnamen mahasiswa universitas setahun lagi. Sekarang, saya akan memberitahu Anda tentang tindakan pencegahan untuk berlatih seni bela diri internal, kata Kuo Jingshan dengan serius. Berlatih seni bela diri internal membutuhkan semangat penuh dan pikiran yang tenang. Waktu terbaik untuk berlatih setiap hari adalah dari pukul 11 malam hingga 1 pagi. Selama waktu ini, kita menggunakan energi mental kita untuk memandu sirkulasi ki sejati di meridian kita. Zat-zat aneh dari langit dan bumi juga akan masuk ke tubuh kita tanpa kita sadari, berubah menjadi ki sejati dan membuat ki sejati di dantian kita lebih melimpah. Setelah berlatih selama 2 jam, energi mental kita akan sangat terkuras. Setelah selesai berlatih, kita dapat memasuki tidur paling nyenyak dan penuh energi keesokan harinya. Semua orang mendengarkan dengan penuh minat dan berpikir keras, karena apa yang dikatakan Kuo Jingshan adalah hal paling mendasar tentang kultivasi, sesuatu yang belum mereka perhatikan atau pikirkan dengan saksama sebelumnya, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Tentu saja, Liu Chao merasa mengantuk mendengarkan ini karena dia tidak memiliki energi internal. Jadi tidak perlu baginya untuk menghafal atau memahami hal-hal ini, dan dia juga tidak terlalu tertarik pada hal-hal tersebut. Kuo Jingshan jelas tidak menyangka bahwa salah satu dari mereka belum mengolah ki sejati. Kuo Jingshan menambahkan, jika Anda ingin melampaui level Anda saat ini, selain tekun berlatih seni bela diri internal setiap hari, Anda harus terlibat dalam sparring yang mengasyikkan dengan para master dengan level yang sama. Setelah akhirnya selesai berbicara, Liu Dongshan berkata, metode kultivasi yang kalian praktikkan pada dasarnya semuanya diwarisi dari leluhur kalian. Jadi seharusnya tidak ada kekurangan besar. Jika kalian merasa ada sesuatu yang tidak kalian mengerti, atau jika kalian ragu tentang kultivasi, datanglah dan mintalah bimbingan dari saya dan instruktur Jingshan. Instruktur Dongshan. Bukankah kemarin Anda mengatakan akan mengajari kami cara terbang di atas pedang? Ye Menging tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Setelah mendengar itu, semua siswa kecuali Liu Chao menunjukkan antusiasme di wajah mereka, menatap Liu Dongshan dengan saksama. Lagi pula, terbang di atas pedang terlalu keren, terlalu gagah, dan terlalu tampan, tidak ada yang tidak ingin mempelajarinya. Liu Dongshan tertawa jahat dan berkata, tentu saja aku akan mengajarimu cara terbang di atas pedang, tetapi syaratnya adalah kau harus berkultivasi hingga tingkat ke-8 alam hewan. Karena hanya dengan berkultivasi hingga tingkat ke-8 alam hewan kau bisa terbang di atas pedang. Seorang pembohong, pembohong sejati. Semua orang mengumpat dalam hati. Mencapai tingkat ke-8 alam binatang buas sangatlah sulit. Bahkan jika mereka memiliki waktu 50 tahun, mereka mungkin tidak akan mampu mencapainya. Itu lebih sulit daripada mendaki ke surga. Baiklah, mari kita mulai menjawab pertanyaan Anda. Liu Dongshan melambaikan tangannya dan berteriak. Para siswa tidak punya pilihan selain harapan mereka untuk belajar terbang di atas pedang dan mulai bertanya-tanya tentang seni bela diri. Dalam sekejap, alun-alun itu menjadi ramai seperti pasar sayur. Memanfaatkan kesempatan itu, Liu Chao keluar dari antrean dan mendekati Luoli, yang berdiri di samping. Dia menyeringai jahat dan berkata, Luoli, kapan kau akan mengembalikan semangka giokku? Wajah Luoli berubah, dan dia hampir menangis. Semangka giok itu hilang, dan dia terlalu malu untuk mengakui bahwa itu telah dicuri. Namun, Liu Chao tidak ingin menjual semangka giok itu. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa memutar otak untuk menangkap pencuri itu, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Seberapa mudahkah menangkap pencuri itu? Dia berkata dengan hati-hati, jangan khawatir, aku akan segera mengembalikannya kepadamu. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak ingin mendengarkan pertanyaan mereka tentang seni bela diri? Itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Aku tidak bisa mengolah ki sejati. Jadi mendengarkan pertanyaan-pertanyaan bela diri mereka tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, Liu Chao kembali mengganti topik pembicaraan. Luoli, semangka giok itu benar-benar mas kawin istriku, jadi jangan coba-coba menipuku.
Dan jangan pernah berpikir untuk mengambil semangka Gyoku untuk dirimu sendiri. Berhentilah mendesakku. Paling buruk, jika kau tidak bisa menemukan istri di masa depan, aku akan menikahimu, kata Luoli dengan pasrah. Liu Chao terkekeh dalam hati. Hanya di hadapannya Luoli, si cantik yang pemarah, menjadi jinak seperti anak kucing yang cantik. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggodanya lagi. Berkata, datanglah ke kamarku malam ini, oke? Ah, kamu mau melakukan apa? Luoli menegang, dan rona merah terang muncul di wajah cantiknya, membuatnya tampak sangat cantik. Kau calon istriku, jadi tentu saja kau di sini untuk menghangatkan ranjangku, kata Liu Chao dengan nada datar. Kau? Luoli merasa malu sekaligus marah, tetapi karena telah kehilangan semangka giok milik Liu Chao, dia tidak berani melawan. Hahaha. Liu Chao tak kuasa menahan tawa dan membungkuk. Mungkin tindakan Liu Chao yang melecehkan Luoli memicu ketidakpuasan semua orang, atau mungkin ada alasan lain. Seorang pemuda tampan keluar dari kerumunan, berdiri tegak di depan Liu Chao, dan berkata dengan angkuh, saya cucu Liu Dongshan, Liu Feihu. Kudengar kau, sampah masyarakat ini, sangat sombong. Ayo, kita bersenang-senang. Aku akan menghajarmu habis-habisan lalu memaksamu menelannya. Wajah Liu Chao berseri-seri karena gembira. Matanya berbinar penuh semangat saat menatap wajah Liu Feihu yang tampan namun angkuh. Ia berkata dengan riang, kemarin aku bilang kalau aku melihat cucu si tua bangka itu, aku akan menghajarnya satu persatu, dan menginjak-injak dua orang sekaligus. Aku tidak menyangka kau akan datang ke rumahku untuk disiksa. Ayo, mau tinju dan kaki atau senjata? Ayahmu pada akhirnya adalah orang yang tidak berguna yang diusir dari keluarga Liu. Jadi aku tidak ingin memberi pelajaran kepada putranya yang tidak berguna itu di depan umum. Ikutlah denganku. Mari kita pergi ke tempat lain untuk bertanding. Liu Feihu berbalik dan melangkah menuju lapangan latihan dalam ruangan. Jadi kau tidak ingin ada yang melihatmu makan kotoran? Aku masih bisa mengabulkan keinginanmu. Liu Chao memancarkan niat membunuh yang kuat, hampir nyata, saat dia mengejar mereka tanpa ragu-ragu. Saudara Jingshan, aku akan segera kembali. Liu Dongshan takut Liu Chao akan membunuh Liu Feihu, atau bahwa mereka berdua akan binasa bersama, jadi dia tidak bisa tenang dan segera mengikuti. Mereka bertiga pergi ke lapangan latihan dalam ruangan dan menutup pintu rapat-rapat. Liu Feihu dan Liu Chao berdiri sekitar 20 meter terpisah, saling menatap dengan intens, seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Liu Feihu, kau tampak cukup keren. Aku ingin tahu di mana posisimu di antara generasi muda keluarga Liu? Tanya Liu Chao dengan senyum jahat. Aku hanyalah cucu kakekku yang paling tidak berguna. Aku berumur 20 tahun ini dan baru mencapai tingkat kultivasi kelima di alam binatang buas. Terlalu banyak orang yang lebih kuat dariku. Untuk menghadapi sampah sepertimu, hanya aku yang bisa bertindak, kata Liu Feihu dengan rendah hati. Tetapi kebanggaan di wajahnya begitu kuat hingga hampir terasa nyata. Jadi kau hanyalah sepotong sampah. Mengalahkan sampah sepertimu tidak memberiku rasa puas sedikit pun. Liu Chao berkata dengan nada menghina, lalu menoleh ke arah Liu Dongshan yang berdiri di sampingnya dan berkata dingin, dasar binatang tua, buka matamu dan perhatikan baik-baik bagaimana aku akan mempermalukanmu, cucu sampah. Sampah tak berguna, kau menghadapi kematian tanpa menyadarinya. Liu Feihu sangat marah. Sebuah pedang terbang merah tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Dia menatap Liu Chao dengan tatapan yang sama seperti orang yang sudah mati. Kau memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika ini zaman kuno, kau mungkin bisa bertindak sombong. Tapi di zaman modern, kekuatanmu tidak berguna. Karena, dalam pertarungan antar master, pertarungan jarak dekat tidak lagi diperlukan. Ini semua tentang kecepatan dan kekuatan pedang terbang. Begitu pedang terbang dilepaskan, kepala akan jatuh ke tanah, jantung akan hancur. Sekarang, hanya dengan satu pikiran dariku, kau akan menjadi mayat, sementara kau bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Berlututlah dan mohon ampun, dan mungkin kali ini aku akan mengampunimu. Bodoh, sepertinya kau ingin menguji kemampuanmu melawanku. Liu Chao tidak menunjukkan kepanikan, sambil memberi isyarat dengan tangannya. Ayo, kita lihat apakah pedang terbangmu bisa melukaiku? Keluarkan senjatamu. Jika kau tidak punya, ada banyak dirak-rak di sini, kata Liu Feihu dengan angkuh, menunjukkan sikap seorang ahli. Aku akan menggunakan senjata-senjata itu saat waktunya tepat, kata Liu Chao dengan tenang. Bodoh, kau terlalu banyak bicara omong kosong. Apa kau takut? Kamu sendiri yang mencari masalah. Liu Feihu akhirnya tak tahan lagi. Dengan raungan, pedang merah kecil itu tiba-tiba melayang keluar dari tangannya, memancarkan niat membunuh yang begitu kuat hingga hampir terasa nyata. Pedang itu melesat ke arah paha Liu Chao seperti kilat, lebih cepat dari peluru. Liu Chao sama sekali tidak menghindar, berdiri seperti patung kayu, membiarkan pedang kecil itu menusuk pahanya. PFFT. Pedang kecil itu sangat tajam, bahkan mampu menembus lapisan kulit dan otot Liu Chao yang bermutasi. Ia memiliki kemampuan pertahanan super kuat,
dan menusuk jauh ke dalam tubuhnya hingga mengenai tulang paha Liu Chao sebelum berhenti. Jelas terlihat bahwa meskipun memiliki kemampuan bertahan seekor kura-kura, Liu Chao masih kesulitan untuk bertahan melawan serangan pedang terbang yang sangat tajam hanya dengan tubuh fisiknya saja. Namun, dia baru mengintegrasikan 50% dari kemampuan pertahanan kura-kura sejauh ini, jadi kemampuan pertahanannya belum kuat. Jika dia menyelesaikan integrasi tersebut, keadaan mungkin akan lebih baik. Sebenarnya, jika Liu Chao tidak menggabungkan setengah dari kemampuan pertahanan kura-kura, pedang terbang yang tak terkalahkan itu tidak akan menembus pahanya. Sebaliknya, pedang itu akan dengan mudah menembus tubuhnya, menciptakan lubang menganga dan melukainya dengan parah. Ini adalah ujian berani dari Liu Chao, ujian terhadap kemampuan bertahannya sendiri. Jika tidak, dengan pendengaran dan kemampuan melompatnya yang luar biasa, dia mungkin bisa menghindarinya. Tentu saja, dia memiliki tujuan lain, yaitu pedang terbang yang terbentuk dari energi sejati lawannya. Dia benar-benar tepat sasaran. Begitu pedang terbang itu menembus paha Liu Chao, pedang kecil itu langsung meleleh, seperti salju yang bertemu air panas, dan diserap oleh tubuh Liu Chao, hanya menyisakan gagangnya yang mencuat. Senyum dingin muncul di wajah Liu Chao. Ia mengulurkan tangan kirinya, meraih gagang pedang, dan mengaktifkan kemampuan melahapnya. Gagang pedang merah itu menyusut seketika lalu menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Di layar virtual dalam pikiran Liu Chao, bila kemajuan fusi untuk kemampuan kewaspadaan harimau hitam langsung melonjak dari 20% menjadi 50%, dan kemudian bila kemajuan fusi untuk kemampuan awet muda pinus kerdil dengan cepat melonjak dari 62% menjadi 100%. Bahkan bila kemajuan fusi untuk fotosintesis pun bergerak, melonjak dari 50% menjadi 52%. Jelas terlihat bahwa ki sejati Liu Feihu memiliki kualitas luar biasa, benar-benar sesuai dengan statusnya sebagai salah satu tuan muda keluarga Liu. Wow! Ini luar biasa. Aku benar-benar mendapatkan hasil yang banyak kali ini. Liu Chao sangat gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, Liu Feihu dan Liu Dongshan tercengang, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Pedang terbang yang dibentuk oleh energi sejati mereka tiba-tiba lenyap. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Terlebih lagi, pedang terbang itu bahkan tidak mampu menembus paha Liu Chao. Ini terlalu aneh. Sihir macam apa yang kau gunakan? Liu Feihu bertanya dengan terbata-bata. Dasar bodoh, berlututlah sekarang juga. Bagaimana mungkin Liu Chao bisa menjawab pertanyaannya? Dia mencibir dan berteriak, tangan kirinya tiba-tiba melambai, dan pisau buah yang muncul di tangannya entah kapan berubah menjadi cahaya dingin, melesat ke arah Liu Feihu dengan aura kematian yang kuat. Liu Chao memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan seluruh kekuatannya, dia mengayunkan pisau buah itu. Kecepatan pisau buah itu jauh melebihi kecepatan peluru, dan juga melebihi kecepatan pedang terbang yang baru saja ditembakkan Liu Feihu ke arah Liu Chao. Benar-benar secepat kilat. Sebelum Liu Feihu sempat menghindar, pisau buah itu menusuk pahanya, menembus seperti tahu, menciptakan lubang menganga. Darah langsung menyembur keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Ah! Liu Feihu menjerit kesakitan, kaki kanannya lemas, dan dia berlutut. Meskipun Liu Chao menunjukkan belas kasihan dan pisau buah itu tidak menyentuh tulang pahanya, hanya menembus otot, kerusakan seperti itu tetaplah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh daging dan darah. Liu Chao tertatih-tatih mendekat dan menendang dagu Liu Feihu, membuatnya terjatuh ke tanah kesakitan. Sebelum Liu Feihu sempat bangun, kaki besar Liu Chao sudah berada di dadanya. Menatapnya dengan jijik, Liu Chao berkata, "Sampah, sekarang aku akan menginjak kotoranmu dan memaksamu menelannya. Tapi jika kau berteriak, 'Kau sampah,' 3 kali, aku akan mengampunimu kali ini." Ah! Liu Feihu gemetar karena marah, mengeluarkan teriakan penuh amarah sambil mengepalkan tinjunya dan dengan panik memukul kaki besar Liu Chao yang menekan dadanya. Seperti yang diharapkan dari seorang master yang telah berkultivasi hingga tingkat kelima alam binatang. Meskipun senjata sejati telah ditelan oleh Liu Chao, masih ada banyak energi sejati di dantiannya. Dia dengan panik menuangkan energi sejati ke kaki besar Liu Chao, tetapi tentu saja, itu hanya menguntungkan Liu Chao. Hal itu menyebabkan bila kemajuan fusi fotosintesis rumput di layar virtual dalam pikiran Liu Chao naik dengan cepat, hingga mencapai 100%. Kemudian itu membuat bila kemajuan fusi kemampuan bertahan kura-kura bergerak, melonjak dari 50% ke 55% sebelum berhenti. Alasan dia berhenti adalah karena Liu Feihu sengaja menghentikan serangannya, karena dia menyadari bahwa serangannya seperti semut yang mencoba mengguncang pohon terhadap Liu Chao, sama sekali tidak berpengaruh, dan dia tidak akan melanjutkan usaha yang sia-sia tersebut. Sampah tak berguna, kenapa kau berhenti berjuang? Kukira kau akan terus berjuang, kata Liu Chao dengan nada menghina. Di mataku, kau seperti semut, benar-benar konyol. Beraninya kau bersikap sombong di depanku. Beraninya kau menyebutku sampah? Sekarang katakan padaku, siapa yang sampah di sini? Jika aku tidak menahan diri tadi, pedang terbangku pasti sudah menembus jantung atau kepalamu, dan kau pasti sudah menjadi mayat sekarang.
kata Liu Feihu dengan marah. Hahaha. Liu Chao tertawa terbahak-bahak. Kau pikir aku tidak akan menghindar jika tembakan itu diarahkan ke dua tempat itu? Kau tidak bisa menghindar, kata Liu Feihu dengan nada tegas. Sampah tak berguna. Kau sendiri tidak bisa menghindarinya, jadi kau pikir orang lain juga tidak bisa. Sungguh menyedihkan. Liu Chao berkata dengan nada menghina, lalu tiba-tiba menggerakkan kaki kirinya ke perut Liu Feihu, perlahan meningkatkan tekanan, dan berkata dengan sinis, karena kau tidak mau mengakui bahwa kau tak berguna, sekarang aku akan menginjak kotoranmu. Cukup. Liu Dongshan, yang selama ini mengamati dari samping, tak sanggup lagi menahan diri. Ia bergegas mendekat dan meraung, lepaskan dia. Dasar binatang tua, siapa yang kau coba takuti? Jangan memancing amarahku. Aku bisa menghancurkannya menjadi daging cincang hanya dengan sedikit usaha. Mata Liu Chao berkilat tajam saat menatap wajah Liu Dongshan, berbicara dengan nada dingin. Saya bilang, biarkan dia pergi, atau jangan salahkan saya kalau saya bersikap tidak sopan. Liu Dongshan gemetar karena amarah, dan sebuah pedang terbang berwarna merah terang tiba-tiba muncul di tangan kanannya, memancarkan bau darah yang kuat dan niat membunuh yang sangat dingin. Dasar binatang tua, kau ingin berduel denganku? Biar kukatakan, kau mungkin tak akan mampu menahan pisau buahku. Pedang terbangmu mungkin tak lebih baik dari pisau buahku. Di mataku, kau hanyalah sepotong buah, yang bisa kubelah kapan saja. Liu Chao terus menginjak Liu Feihu dengan tegas, dan 3 pisau buah tiba-tiba muncul di tangan kirinya. Aura membunuh yang mengerikan terpancar darinya, memenuhi setiap inci arena latihan tertutup di dalam ruangan. Pupil mata Liu Dongshan menyempit, dan keringat mengucur di dahinya. Dia baru saja menyaksikan kekuatan pisau lempar Liu Chao. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh orang biasa. Kecepatannya setidaknya sedikit lebih cepat daripada pedang terbangnya sendiri. Meskipun dia sangat kuat dan yakin bisa menghindarinya. Jika Liu Chao menggunakan 3 pisau buah sekaligus dari jarak sedekat itu, dia tidak sepenuhnya yakin bisa menghindarinya. Dengan kata lain, Liu Chao memiliki kekuatan yang mengancam nyawanya. Namun, sebagai kepala keluarga Liu dan tokoh berpengaruh dunia, bagaimana mungkin dia tunduk kepada Liu Chao? Oleh karena itu, wajahnya memucat, matanya berkilat dengan cahaya yang ganas, dan aura yang sangat berbahaya terpancar darinya. Sepertinya setiap saat, dia akan bertindak gegabah dan membunuh Liu Chao di tempat. Namun pada akhirnya dia tidak melakukan apapun. Dia hanya berkata, kata demi kata, akan kukatakan sekali lagi biarkan dia pergi. Namun, Liu Chao tidak menunjukkan rasa takut. Dia terus menatap Liu Dongshan dengan jijik, sambil berkata dengan dingin, Liu Feihu, apakah kau masih tidak mau mengakui bahwa kau sampah? Apakah kau ingin memakan kotoranmu sendiri? Atau apakah kau ingin melihat kakekmu yang sampah itu jatuh di bawah pisau buahku sebelum kau mengakuinya? Aku hanyalah sepotong sampah. Liu Feihu benar-benar khawatir kata-kata Liu Chao akan menjadi kenyataan, jadi dia harus berbicara dengan suara lebih rendah dari dengungan nyamuk, merasa malu. Hahaha. Liu Chao tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, ia merasa pikirannya jernih dan seluruh tubuhnya nyaman. Liu Chao tertawa terbahak-bahak, melepaskan kakinya dari perut Liu Feihu, berbalik dan berjalan keluar, bahkan tidak melirik Liu Dongshan yang gemetar karena marah. Kemudian dia menyatakan, dasar binatang tua, tunggu saja. Aku akan menginjak-injak semua cucu tak berguna keluarga Liu Enyu di bawah kakiku. Mungkin aku bahkan akan pergi ke Tianshan dan menginjak-injak semua putra tak berguna Enyu juga. Dasar binatang kecil, kau sangat sombong. Biar kukatakan, sampah yang tidak bisa mengolah ki sejati akan selalu menjadi sampah, tidak akan bisa maju lebih jauh. Tapi seorang jenius yang bisa mengolah ki sejati, meskipun sekarang tidak terlalu kuat, melalui kultivasi yang tekun, dapat membuat ki sejati mereka lebih melimpah dan berkualitas lebih tinggi. Secara alami meningkatkan kekuatan tempur mereka dengan cepat. Mereka dapat berkultivasi hingga alam iblis kecil, atau bahkan alam iblis menengah. Berurusan dengan sampah sepertimu seperti berurusan dengan anak ayam. Liu Dongshan berkata dengan marah. Dasar sampah, kau ingin menampar wajah keluarga Liu Tianshanku? Teruslah bermimpi. Dasar binatang tua, tak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi kau dan putra serta cucumu yang tak berguna itu, aku bisa dengan mudah menghancurkanmu dan menginjak-injakmu seperti anjing mati. Tunggu saja. Liu Chao menyelesaikan ucapannya dengan angkuh, membuka pintu, dan melangkah keluar. Dasar makhluk kecil, kau bicara omong kosong. Liu Dongshan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak, dan 2 garis hitam seperti cacing tanah muncul di dahinya, gemetaran tanpa henti. Ah! Liu Feihu, yang masih tergeletak di tanah seperti anjing mati, juga sangat marah, berteriak histeris, Liu Chao, tunggu saja. Aku akan segera memberimu pelajaran, aku akan menghancurkanmu. Dia jelas bukan anggota generasi muda keluarga Liu yang paling tidak menjanjikan seperti yang telah dia gambarkan sebelumnya. Sebaliknya, dia adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Seorang jenius sejati.
seseorang yang selalu menampar wajah orang lain dan suka menginjak-injak orang lain. Namun, hari ini dia tidak hanya dikalahkan oleh Liu Chao, tetapi juga dipermalukan oleh Liu Chao. Dia bahkan harus mengakui bahwa dirinya hanyalah sampah. Yang lebih adalah bahwa bahkan